Bab 171. Setelah Yesuan memahami beberapa hal, Yesuan juga mengerti mengapa Su Xiao begitu rendah hati. Su Xiao pasti sudah lama menyadari bahwa Su Xiao begitu rendah hati karena takut menyinggung Long Feifei. Baiklah, Tuan, aku tahu kau tidak bisa berdebat dengan junior, jadi tidak perlu menakut-nakutinya. Jika kau benar-benar ingin menyusahkan kami, kau tidak akan berdiri di sini dan berbicara terlalu banyak. Setelah mendengar Long Feifei mengintimidasi Yesuan, Su Xiao tiba-tiba merasa bahwa Long Feifei di depannya tidak berniat mencari masalah sendiri. Sepertinya dia terlalu banyak memikirkan segalanya. Sejak dia muncul, dia merasa baru saja memenangkan uang, tetapi melalui apa yang dia katakan tadi, dia tidak bisa memperhatikan Ye Xiu, membuktikan bahwa dengan sepenuh hati, dia tidak akan peduli dengan kerugian ekonomi sekecil ini. Lagi pula, orang yang tidak peduli dengan pengaruh orang lain tidak akan menganggap serius kerugian sekecil itu. Kelak, adik kecil, ini sangat pintar, tapi tidak menarik. Atas perkataan Su Xiao, Long Feifei tidak memilih untuk bersembunyi, karena tujuan awal Long Feifei adalah untuk bertemu langsung dengan Su Xiao. Tepat ketika melihat foto Su Xiao, Long Feifei sempat merasa ragu, tetapi Long Feifei menyembunyikannya terlalu dalam sehingga tidak terlihat. Namun, setelah kontak singkat, ditambah dengan tatapan matanya sendiri yang melihat Su Xiao, Long Feifei sebenarnya punya rencana sendiri. Namun, Long Feifei tidak menunjukkannya. Lagi pula, Long Feifei sudah lama berkecimpung di Supreme Club. Terlihat bahwa tekad Long Feifei memang sudah sangat kuat. Meskipun apa yang Long Feifei katakan dalam hatinya sudah membuahkan hasil, tetapi karena belum benar-benar yakin, Long Feifei berencana untuk tidak memberitahu Su Xiao terlebih dahulu. Melihat setiap gerakan Su Xiao di depannya, dia terlihat sangat mirip dengan pria yang dulu terukir di dalam cetakan. Bukannya aku pintar, tapi kau tidak bermaksud begitu. Lagi pula, kau sudah biasa saja sejak pertama kali datang ke sini. Kalau kau benar-benar ingin berbuat jahat pada kami, lakukan saja langsung. Tak perlu buang-buang waktu dengan kami. Kau tahu, kami tak bisa lari darimu. Petik 2. Su Xiao menatap Long Feifei dengan serius dan berkata, meskipun ia tidak tahu kenapa, Long Feifei tidak memusuhi dirinya sendiri. Itu hal yang baik untuk Su Xiao. Lagi pula, Su Xiao masih terlalu lemah sekarang, dan tidak ada cara untuk menyelesaikan banyak hal secara langsung. Meskipun Long Feifei selalu memanggil Su Xiao dengan sebutan adik, Su Xiao tetap mengenal dirinya sendiri dengan baik dan menghormati nama Long Feifei. Bisakah kau merasakan kekuatanku? Kata-kata Su Xiao juga membuat Long Feifei terkejut. Kau tahu, sulit menilai kekuatan orang lain sebelum orang lain memulai. Kecuali jika kekuatan dua orang serupa, mereka dapat menilai dari momentum masing-masing, tetapi itu juga perlu menghasilkan fluktuasi emosional yang besar dalam situasi masing-masing. Namun sekarang melihat kinerja Su Xiao, secara tak terduga dapat secara tidak sadar menemukan kekuatan mereka sendiri, ini bukan hal yang bisa dilakukan orang biasa. Kau tahu, kekuatanku jauh lebih dari Su Xiao. Tidak, itu hanya intuisi yang bukan tandinganmu. Su Xiao tidak menjelaskan apapun, tetapi langsung mengatakan intuisinya. Lagi pula, melalui keberadaan sistem, Su Xiao sudah tahu bahwa dia bukan lawan Long Feifei, tetapi sistem itu istimewa, jadi Su Xiao tidak nyaman untuk mengatakannya, dan hanya bisa membuat rumor. Menurut pendapat Su Xiao, Long Feifei tidak memiliki cara untuk memverifikasi kata-katanya. Tepat ketika Su Xiao dan Long Feifei berbicara satu sama lain, Ye Tian kembali ke aula. Melihat Su Xiao tersenyum di depan si cantik, mata beberapa orang hampir lurus, jika bukan karena pengalaman pelatihan keluarga, air liur mungkin akan mengalir keluar. Lagi pula, seperti Long Feifei yang begitu cantik, sungguh hanya bisa mengatakan bahwa dunia ini sulit dilihat beberapa kali, jadi kemanapun Anda pergi, pasti akan menimbulkan sensasi besar. Nah, ini manajer klub ini. Saya baru saja melihat penampilan kami bagus, jadi saya datang ke sini untuk menyapa. Melihat penampilan beberapa orang, Su Xiao merasa malu, jadi dia buru-buru memperkenalkan diri, karena Su Xiao takut beberapa orang akan menunggu sebentar, tanpa sadar akan omong kosong. Mengenai posisi manajer, Long Feifei mengarangnya sendiri. Lagi pula, setelah berbicara dengan Su Xiao begitu lama, dia selalu ingin memperkenalkan posisinya kepada Su Xiao. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, panas di mata beberapa orang menghilang dalam sekejap. Lagi pula, kita semua tahu siapa yang bisa dan tidak bisa diprovokasi. Bagi orang-orang di klub Supreme, kita bisa menghindarinya sejauh mungkin tanpa memprovokasi. Lagi pula, klub Supreme juga merupakan hal yang besar. Tidak ada yang ingin mencari masalah dengannya, bahkan jika itu adalah keluarga Ye. Lagi pula, tidak ada kebencian antara keluarga Ye dan klub tertinggi. Jika klub tertinggi merasa jijik dengan satu hal, keluarga Ye pasti akan menderita kerugian besar. Pada saat itu, orang yang menyebabkan masalah pasti tidak akan bisa melarikan diri dan mati mengenaskan. Lagi pula, ada banyak orang yang ingin mengambil alih posisi keluarga Ye di ibu kota.
Meskipun mereka tampak ramah di permukaan, seringkali, betapapun baiknya mereka berteman, mereka bisa dikhianati demi kepentingan keluarga. Lagi pula, persaingan antar keluarga seringkali begitu kejam. Selama itu bisa menjatuhkanmu, mungkin kemarin masih menjadi saudara dekatmu di meja anggur, dan hari ini akan menjadi hari terakhirmu. Xiao Xuan, ada apa? Bagaimana mungkin seorang pengurus datang ke sini? Ye Tian menarik Ye Xuan dan bertanya. Lagi pula, Ye Tian masih memiliki mata Ye Xuan, jadi setelah melihatnya, ia menyadari ada yang tidak beres. Jadi Ye Tian hanya bisa bertanya dengan hati-hati kepada Ye Xuan. Lagi pula, Ye Xuan dan Su Xiao selalu tertawa bersama. Dia pasti tahu lebih banyak. Setelah itu, Ye Xuan menceritakan secara singkat apa yang terjadi setelah mereka berpisah dari Su Xiao. Namun, setelah mendengar bahwa Su Xiao memenangkan 1,5 miliar yuan dengan 10 juta yuan, semua orang menarik napas dalam-dalam. Jika Ye Xuan tidak mengatakannya secara langsung, dan jika karakter Ye Xuan jelas bagi mereka, Ye Tian pasti akan meragukan apakah itu menyombongkan diri. Lagi pula, 1,5 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Jika ke orang lain, kau mungkin sudah gila sekarang. Bagaimana kau bisa begitu biasa seperti Su Xiao? Jika ide mereka diketahui oleh Su Xiao akan berkata bahwa jika aku punya kesempatan, aku akan memilih untuk tidak bermain. Siapa yang tahu rasa sakitnya sendiri, setelah memenangkan uang, mereka harus mengkhawatirkannya. Di mana mereka memenangkan uang, mereka jelas mencari rasa bersalah. Tapi Su Xiao tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Tian, dan Ye Tian tidak tahu bagaimana perasaan Su Xiao. Setelah berbicara dengan Su Xiao cukup lama, senyum di bibir Long Feifei tidak pernah hilang. Dalam 20 tahun terakhir, senyum Long Feifei jelas yang paling. Untungnya, manajer itu tidak mengikutinya. Kalau tidak, jika dia melihat bosnya menjadi seperti sekarang, dia akan tercengang. Kau tahu, Long Feifei tidak tersenyum sebelumnya. Tidak peduli apa itu, penampilan Long Feifei selalu seperti itu. Gubo tidak terkejut. Bagaimana mungkin seperti hari ini? Ini, ambil kartu ini. Kau dipersilakan datang ke sini kapan saja. Setelah itu, Long Feifei memberi Su Xiao sebuah kartu berlian. Melihat Long Feifei menyerahkan kartu itu, Su Xiao tidak bereaksi. Lagi pula, Su Xiao tidak begitu jelas tentang ini, tetapi di sisi lain, saudara-saudara Ye menatap lurus. Tahukah Anda, mereka selalu ingin memiliki kartu berlian, tetapi mereka tidak pernah punya kesempatan. Lagi pula, benda ini tidak tersedia, jadi mereka tidak bisa menahannya. Di keluarga Ye, bahkan pemiliknya pun hanyalah kartu berlian. Mendapatkan kartu berlian menunjukkan bahwa ia setidaknya diperlakukan sama seperti para tetua keluarga. Namun sekarang, mereka melihat bahwa klub tertinggi memberi Su Xiao sebuah kartu berlian, dan di depan begitu banyak orang, bukan hanya Ye bersaudara, tetapi juga orang-orang lain yang mengincarnya. Su Xiao dapat dengan jelas merasakan perubahan suasana dan mendengar napas banyak orang. Meskipun Su Xiao tidak begitu jelas tentang alasannya, melihat perkembangan situasi saat itu, Su Xiao berpikir pasti ada hubungannya dengan kartu yang diberikan Long Feifei kepadanya. Lupakan saja, konsumsi di tempat seperti ini terlalu tinggi. Aku tidak mampu membelinya. Alasan aku datang ke sini kali ini juga karena mereka. Su Xiao tersenyum dan menunjuk ke arah sekelompok orang di sisi Ye Tian. Tertawalah, adik kecil, kau memang bisa tertawa. Kalau kau tidak tahu, mudah tertipu. Aku melihat apa yang baru saja kau lakukan. Bagaimana mungkin aku tertipu olehmu dalam beberapa kata? Jadi, sebaiknya kau tidak menolak. Ambil saja. Jangan khawatir. Aku yang memutuskan. Kau bisa datang kapan saja tanpa harus membayar biaya keanggotaan. Ucap Long Feifei sambil menyerahkan kartu itu lagi. Melihat penampilan Long Feifei, Su Xiao tahu bahwa jika ia tidak menerimanya, itu sungguh memalukan. Tidak mudah untuk melakukannya pada saat itu, jadi Su Xiao hanya bisa menerimanya tanpa daya. Melihat penampilan Su Xiao yang tak berdaya dan mendengarkan kata-kata Long Feifei, semua orang di tempat kejadian menatap Su Xiao dalam-dalam. Mereka diam-diam berencana untuk lebih banyak berhubungan dengan Su Xiao. Lagi pula, identitas orang yang bisa mendapatkan kartu berlian dari klub tertinggi pasti tidak sederhana. Dan melihat Su Xiao ditemani oleh generasi muda keluarga Ye, banyak orang bertanya-tanya apakah Su Xiao akan menjadi putra dari keluarga besar yang tersembunyi. Kalau tidak, mengapa klub tertinggi memberikan perlakuan yang begitu tinggi? Anda tahu, kartu berlian dari klub tertinggi adalah satu-satunya perlakuan untuk para patriark dan tetua dari 4 keluarga. Itu di luar dugaan. Bab 172. Di ibu kota, setiap orang yang memiliki kartu berlian adalah orang besar yang dapat mengguncang ibu kota dengan satu kaki. Sekarang kartu seperti itu diberikan kepada Su Xiao, yang membuktikan bahwa Su Xiao dapat dibandingkan dengan orang-orang ini di mata dewan tertinggi. Hanya saja mereka tidak tahu. Awalnya, Long Feifei bermaksud memberi Su Xiao kartu tertinggi, tetapi setelah memikirkannya, ia menyerah.
Lagi pula, level kartu tertinggi itu terlalu tinggi. Sekarang Su Xiao tidak nyaman untuk menyentuh level itu, jadi ia tidak memberikannya kepada Su Xiao. Untungnya, Long Feifei tidak mengeluarkan kartu tertinggi itu. Jika tidak, nama Su Xiao akan segera menyebar ke seluruh ibu kota. Ini bukanlah hasil dari harapan Su Xiao. Sekarang Su Xiao hanya ingin mengembangkan dirinya secara diam-diam, tetapi tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Baiklah, santai saja. Aku pergi dulu. Setelah itu, Long Feifei berbalik dan pergi. Bukannya Long Feifei tidak ingin tinggal di sini, tetapi Long Feifei dapat melihat bahwa Su Xiao tampaknya takut pada dirinya sendiri. Meskipun tidak tahu apa alasannya, Long Feifei masih berencana untuk pergi dulu, jangan sampai Su Xiao selalu gelisah. Tapi dari mana Long Feifei tahu? Awalnya, dia tidak tahu tujuan Long Feifei, dan kekuatan Long Feifei jauh melampaui harapan Su Xiao, jadi Su Xiao khawatir. Namun tindakan Long Feifei membuat kekhawatiran Su Xiao melemah selangkah demi selangkah, tetapi Long Feifei pergi. Melihat Long Feifei pergi, hati Su Xiao benar-benar hancur. Masalah klub tertinggi dapat dikatakan diselesaikan dengan sukses. Bahkan jika orang lain ingin berurusan dengan diri mereka sendiri, mereka harus lebih memikirkan konsekuensinya. Anda tahu, sayalah yang mendapatkan kartu berlian klub tertinggi. Di masa lalu, orang lain tidak berani melawan Su Xiao karena Ye Feng dan Yao Lao. Sekarang bukan hanya Yao Lao yang telah menerobos, tetapi Su Xiao juga mendapatkan kartu berlian. Ini membuktikan bahwa dalam pandangan klub tertinggi, Su Xiao dapat dibandingkan dengan beberapa orang sekarang. Ini bukan hanya hubungan antara Ye Feng dan Yao Lao. Lagi pula, kekuatan mereka tidak sekuat itu. Hal ini membuat orang yang ingin melawan Su Xiao harus memikirkannya matang-matang. Adakah kekuatan lain di balik Su Xiao yang mendukungnya? Ding, kirimkan misi, misteri kehidupan. Detail tugas, tuan rumah memiliki misteri hidup dan mati yang rumit, dan kini keraguan itu perlahan terpecahkan. Misteri hidup dan mati muncul selangkah demi selangkah. Tugas utama Su adalah menemukan orang tua kandungnya yang telah terpisah selama bertahun-tahun melalui usahanya sendiri. Waktu tugas, sebelum akhir hayat orang tua angkat. Hadiah tugas, 1 peningkatan kekuatan, 5 kesempatan undian berhadiah, dan 1000 poin pengetahuan. Misi gagal, jika kau tidak dapat menemukan 6 orang tua kandungmu, kau akan menderita kerinduan siang dan malam. Setelah mendengarkan sistem, Su Xiao tertegun. Ia tidak menyangka sistem tiba-tiba memberi dirinya tugas seperti itu. Perubahan mendadak ini membuat Su Xiao tak bisa bereaksi sejenak. Namun, Su Xiao tahu dalam hatinya bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Long Feifei. Meskipun ia tidak tahu apa hubungannya, bagaimanapun juga, setelah begitu banyak tugas sistem, Su Xiao telah mengetahui sifat urin sistem. Jadi Su Xiao tahu bahwa pasti ada hubungannya dengan dirinya sendiri sehingga sistem akan memberi tugas seperti itu. Namun, Su Xiao tidak menyangka bahwa ia memiliki identitas lain. Meskipun ia ragu ketika kembali terakhir kali, itu hanyalah keraguan. Siapa tahu itu benar. Hasil hari ini, meskipun Su Xiao telah memikirkannya, ia masih merasa agak sulit untuk menerimanya sejenak. Lagi pula, orang tuaku, yang telah dipanggil selama lebih dari 20 tahun, tiba-tiba suatu hari seseorang mengatakan bahwa kau bukan milik mereka. Anda akan merasa bahwa orang ini menipu Anda dan bahkan memukulinya. Namun, setelah sistem mengatakannya, kecurigaan awal Su Xiao terbukti benar. Ia bukan anak kandung Su Xiao, dan orang tuanya tidak tahu di mana ia berada. Menatap Long Feifei yang baru saja berada di posisinya, kini telah menghilang. Hanya aroma parfum yang tercium di udara, membuktikan bahwa semua yang baru saja terjadi adalah benar. Melihat semua yang ada di depannya, Su Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Semuanya terasa begitu konyol hingga aku tidak tahu bagaimana hidupku, siapa orang tuaku, atau bahkan apakah mereka aman. Mengapa mereka meninggalkan diri mereka sendiri? Mengapa mereka ada di sini sekarang? Apakah mereka menyerah? Su Xiao ingin tahu semua ini, tetapi ia takut mengetahuinya. Su Xiao, Su Xiao. Ye Yu menatap Su Xiao dan menatap posisi Long Feifei yang baru saja berdiri. Ia tak punya pilihan selain bergegas dan menelepon. Lagi pula, Long Feifei telah pergi, dan mereka yang baru saja menonton pertunjukan datang untuk merayakannya. Namun, kemunculan Su Xiao membuat Ye Yu merasa sedikit malu, sehingga ia harus mengingatkannya. Oh! Mendengar panggilan Ye Yu, Su Xiao tersadar dari lamunannya. Su Xiao juga tahu bahwa ia baru saja kehilangan kesabaran. Lagi pula, menurut Su Xiao, jika kau punya satu teman lagi sekarang, mungkin akan ada jalan keluar lain di masa depan. Terlebih lagi, geng pemuda saat ini baru saja mulai turun ke jalan, dan masih membutuhkan banyak usaha dari orang-orang di jalan. Sekarang orang-orang di sini memiliki kekuatan tertentu, dan mereka pasti dapat membantu diri mereka sendiri di jalan di masa mendatang. Di masa depan, mungkin geng pemuda kita harus berkomunikasi dengan mereka.
Dalam hal ini, kita bisa memanfaatkan hubungan hari ini untuk membantu diri kita sendiri ketika kita membutuhkannya dan mempercepat perkembangan geng pemuda. Sekarang Su Xiao akhirnya mengerti mengapa Long Feifei memberinya kartu berlian di depan begitu banyak orang. Ini untuk mengumumkan keberadaan Su Xiao kepada semua orang. Jika kau tersenyum diam-diam pada Su Xiao, itu tidak akan memiliki efek yang sama seperti sekarang. Harus dikatakan bahwa Jiang masih tua dan pedas. Aku tidak menyangka Long Feifei bisa melakukan kebaikan sebesar itu untuk Su Xiao dengan tindakan biasa. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Setelah itu, Su Xiao menyapa semua orang yang datang dan menerima kartu nama mereka. Lagi pula, apa yang selalu diyakini Su Xiao adalah bahwa satu teman lagi akan mengarah ke jalan keluar lain. Pada akhirnya, Ye Yu tidak bisa melihatnya lagi, jadi dia menarik Su Xiao pergi dari sana. Sekarang setelah mereka melihat bahwa Su Xiao telah mendapatkan kartu berlian, mereka tentu ingin Su Xiao membawa mereka ke tempat yang lebih maju untuk bermain. Lagi pula, dibandingkan dengan tempat kartu perak bisa dimainkan, benda-benda yang bisa disentuh berlian jelas jauh lebih canggih. Memasuki aula kartu emas, jelas ada lebih sedikit orang di sini daripada di area perak di bawah, tetapi tetap saja banyak orang. Di sini, semua orang akan ditemani oleh seorang pelayan. Tugas utama mereka adalah memberitahu para tamu apa yang menarik dan seperti apa orang yang akan datang. Dengan cara ini, kita bisa membuat persiapan terlebih dahulu dan melihat apakah kita ingin berbincang-bincang, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Lagi pula, kekuatan keluarga tidak bisa diremehkan jika mereka bisa datang ke sini, jadi klub tentu akan berusaha mengurangi kesalahpahaman di antara mereka karena masalah yang tidak perlu. Harus dikatakan bahwa desain benda-benda di klub Supreme ini benar-benar manusiawi. Sangat bagus dalam banyak detail untuk membuat klub Supreme begitu besar. Ayo, kita bertarung, Ye Yu meminta Su sambil tersenyum. Harus kuakui, Ye Yu benar-benar tahu apa yang harus dimainkan di klub Supreme. Mungkin ini ada hubungannya dengan karakter Ye Yu sendiri. Melihat Su Xiao, Ye Yu tahu mungkin karena Su Xiao tidak tertarik dengan hal-hal ini. Lagi pula, orang yang berlatih tidak mungkin mau menonton pertandingan tinju orang biasa. Jadi Ye Yu harus melanjutkan penjelasannya, pertarungan yang kumaksud bukanlah pertarungan orang biasa, melainkan semua peserta yang berlatih. Dan jika menurutmu membosankan, kau bisa naik sendiri, asalkan kau tidak membunuh orang. Lagi pula, di era ini, jumlah orang yang berlatih semakin sedikit, jadi semua orang tampaknya menghargainya. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yu, Su Xiao tiba-tiba merasa bahwa dia masih sangat tertarik. Lagi pula, Su Xiao juga seorang militan, tetapi biasanya Su Xiao menekan gen militan di tubuhnya. Tetapi tugas sistem hari ini terlalu membebani Su Xiao, jadi tidak peduli seberapa bertekadnya dia tidak tahan lagi. Jadi Su Xiao berencana untuk melampiaskan amarahnya nanti. Dia tidak hanya bisa memenangkan sejumlah uang, tetapi juga menenangkan dirinya sendiri. Su Xiao sangat percaya diri dengan kekuatannya. Selama dia tidak mencapai level abadi, dia yakin bahwa bahkan jika dia tidak bisa bertarung, dia bisa melarikan diri dari sisi lain. Selain itu, Su Xiao tidak percaya bahwa siapapun yang memiliki kekuatan level abadi akan pergi ke kompetisi. Lagi pula, orang seperti ini dapat dihormati oleh orang lain dimanapun dia pergi. Jadi bahkan jika dia tidak bisa lolos, dia tidak akan datang ke sini untuk bertarung dan menghasilkan uang. Selama level abadi tidak keluar, Su Xiao dapat dikatakan berada di tempat kekalahan. Oke, ayo kita lihat. Kebetulan tanganku juga gatal. Nanti aku lihat apa aku bisa keluar dan bermain. Su Xiao berpikir sambil tersenyum dan berkata kepada semua orang. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, yang paling membahagiakan adalah Ye Yu. Lagi pula, karakter Ye Yu cukup memukau, dan dia juga antusias dengan hal-hal ini. Di bawah bimbingan pemeran utama wanita, beberapa orang segera datang ke arena pertarungan, tetapi arena pertarungan itu tidak didirikan di tempat yang mencolok seperti gedung perjudian. Dan arena pertarungan ini adalah rumah tambahan yang dibangun di sebelah klub, karena ada beberapa ahli di sini, jadi kami sangat memperhatikan bahan bangunannya, agar kami dapat mengerahkan seluruh kekuatan kami. Bab 173. Jangan remehkan medan pertempuran ini. Begitu memasuki gerbang, Su Xiao menyadari bahwa bahkan dua pengawal di gerbang memiliki kekuatan setara naga tingkat rendah dan menengah. Kemanapun orang-orang seperti itu pergi, mereka bisa dianggap andalan, tetapi di sini mereka menjadi penjaga gerbang. Jika bukan karena sistem ini, Su Xiao mungkin tidak akan menemukannya, tetapi berkat sistem curang super ini, Su Xiao dapat mengatakan bahwa kemanapun ia pergi, ada keunggulan bawaan yang tak tertandingi. Sebelum menghadapi musuh, kita bisa mengetahui kekuatan orang lain terlebih dahulu. Sekalipun kita tidak sekuat diri kita sendiri, kita bisa bersiap terlebih dahulu, dan tidak akan ada kecerobohan. Meskipun menghadapi kekuatan absolut,
ini nihilistik. Selama kita bisa menandingi musuh dengan kekuatan yang sama, itu pasti keuntungan besar. Memasuki medan pertempuran, sudah ada 2 orang yang bertarung di sana, tetapi Su Xiao sedikit tertarik setelah melihatnya sekilas, karena hanya ada 2 orang tingkat menengah di sana. Tak seorang pun di kelompok Su Xiao yang kekuatannya lebih rendah dari ini. Bagi orang yang kekuatannya lebih tinggi dari level ini hanyalah pertarungan antara 2 anak kecil. Sehebat apapun pertarungan itu, di mata orang dewasa, ini hanyalah permainan untuk mewariskan keluarga. Su Xiao sekarang terlihat seperti ini. Bukan hanya Su Xiao, tetapi juga Ye Tian. Lagi pula, mereka bisa menjadi pemimpin keluarga Ye. Hal terburuk tentang keluarga Ye adalah mereka memiliki kekuatan kelas senior dan menengah. Bahkan Ye Tian dan Ye Yu masih memiliki kekuatan tingkat tinggi ini, yang di antara generasi muda, jelas merupakan kekuatan barisan depan. Harus dikatakan bahwa inilah keuntungan dari keluarga besar. Mereka memiliki fondasi yang kuat dan dapat menumbuhkan begitu banyak ahli dalam waktu singkat. Tentu saja, Su Xiao tahu bahwa ini jelas bukan eksistensi terkuat dari keluarga Ye, karena tidak peduli keluarga manapun itu, mereka tidak akan benar-benar fokus pada pengembangan karakter. Lagi pula, hanya di tempat yang tidak diketahui, murid-murid yang paling aman dan berbakat, tetapi menanggung jatuh bangunnya generasi keluarga Ye. Seringkali, keluarga Ye tidak bisa menoleransi kecerobohan sekecil apapun, karena hal itu dapat menyebabkan kemerosotan keluarga karena satu generasi tidak dapat mengikuti ritmenya. Hal seperti itu dapat dikatakan terjadi berulang kali dalam sejarah. Berakhirlah sudah kamar Su Xiao, hanya sebuah kamar, di atas segala jenis makanan. Selain itu, ada berbagai macam hal yang bisa dinikmati orang-orang. Harus dikatakan bahwa ini adalah tempat di mana orang-orang bisa mabuk. Jika kita tinggal di sini untuk waktu yang lama, Su Xiao tidak tahu apakah dia bisa berpegang teguh pada niat awalnya dan terus berjuang. Tidak heran banyak orang ingin menjadi anggota klub tertinggi, yang bukan hanya simbol identitas, tetapi juga awal dari kenikmatan. Dalam desain ini, setiap jenis desain adalah untuk membiarkan para tamu mendapatkan kenikmatan terbaik, sehingga para tamu tidak akan pernah lupa untuk kembali. Harus dikatakan bahwa klub tertinggi adalah cara paling praktis untuk membeli hati orang-orang secara tidak sengaja. Lagi pula, hati setiap orang malas dan hanya tahu cara menikmati. Hanya saja banyak orang menguburnya di bagian terdalam hati mereka, sehingga mereka tidak bisa menunjukkannya. Beberapa orang mengeluarkannya, jadi begitu ada rangsangan, mereka akan menunjukkannya dengan jelas. Tetapi tidak peduli apa, selama itu adalah seseorang, akan ada inersia, yang tidak bisa dihindari. Setiap orang harus menghadapinya. Tergantung pada apakah Anda dapat mengatasi kelembaman dalam hati Anda. Untungnya, Su Xiao tahu itu di dalam hatinya, jadi dia terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa ada hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, sehingga hatinya akan selalu menjaga kewaspadaan yang tinggi, sehingga dia tidak akan merosot tanpa sadar. Tepat ketika Su Xiao melamun, permainan berakhir, dan salah satu dari mereka menang tipis. Namun, karena persyaratan aturan permainan, tidak ada kematian, tetapi cedera dalam kompetisi tidak dapat dihindari. Lagi pula, dalam pertarungan sungguhan, mustahil untuk tidak terluka sama sekali. Anda tahu, bahkan jika Anda merekam TV, Anda mungkin mengalami kecelakaan. Bagaimana Anda bisa bersaing di sini dengan aman, atau bahkan mengalami kematian yang tidak disengaja? Meskipun klub tertinggi akan berusaha sebaik mungkin untuk mengendalikannya, sulit untuk menghindari situasi seperti itu. Namun, dalam kendali klub tertinggi, apa yang dapat dihindari sejauh mungkin. Dengan berakhirnya permainan berikutnya, tanpa disadari, harus dimulai, tetapi para pemain di kedua belah pihak tidak terburu-buru untuk memulai setelah masuk. Mereka masih menunggu penonton di atas panggung untuk bertaruh. Kecuali beberapa orang yang datang untuk bermain karena tidak tahan kesepian, sebagian besar dari mereka karena kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, mereka hanya bisa bertaruh di pertandingan berikutnya dan mendapatkan banyak uang, terlepas dari menang atau kalah. Tentu saja, jika kita bisa memenangkan kompetisi, itu akan lebih baik. Lagi pula, ada lebih banyak hadiah setelah menang. Inilah salah satu alasan mengapa klub tertinggi dapat menemukan cukup banyak pesaing. Lagi pula, jika kita gagal, kita bisa mendapatkan sejumlah uang, yang tidak lain adalah uang. Selain itu, kompetisi di klub tertinggi semuanya dilakukan dengan syarat kekuatan yang setara, dan tidak akan ada hasil yang ditekan karena kekuatan pihak lain. Perlakuan yang adil dan setara inilah yang menjadi alasan mengapa dewan tertinggi dapat diakui dalam hal ini. Lagi pula, selama mereka adalah orang-orang seni bela diri, mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu kesombongan. Mereka tidak akan merasa lebih rendah dari orang lain. Terutama dalam hal level yang sama, mereka tidak pernah merasa lebih rendah dari orang lain. Lagi pula, dalam masyarakat saat ini, mereka masih dapat berpegang teguh pada kultivasi dan tidak tersesat dalam kehidupan material yang begitu unggul, yang cukup untuk membuktikan keteguhan pikirannya.
Bagaimana orang seperti itu bisa dengan mudah mengakui kekalahan? Ketika orang-orang di lapangan sedang menunggu, babak taruhan baru juga dimulai di tribun. Karena ada dua orang dengan kekuatan tinggi dan rendah di panggung hari ini, permainan ini jauh lebih menakjubkan daripada yang tadi. Demikian pula, taruhannya akan lebih besar daripada yang tadi. Lagi pula, kehidupan semua orang kini telah stabil, sehingga uang di mata semua orang perlahan menjadi sederet angka. Taruhan ini juga sangat praktis. Siapapun yang ingin bertaruh, selama ada tekanan, siapa yang menang, berapa besar tekanannya, beritahu pihak wanita muda itu. Sederhana, dan Anda tidak perlu melakukannya sendiri. Dalam hal ini, setiap orang akan memilih untuk bermain satu atau dua. Lagi pula, tidak ada orang yang datang ke sini hanya untuk menonton. Su Shao, menurutmu siapa yang harus kita kalahkan untuk menang? Ye Tian di satu sisi menatap Su Shao dan tersenyum, bertanya. Untuk masalah seperti itu, senyum Su Shao juga merupakan senyum kecil. Lagi pula, ini mungkin tidak terlihat jelas bagi orang lain, tetapi hanya bisa ditebak, tetapi bagi Su Xiao, masalah ini bukanlah masalah. Karena Su Xiao, melihat mereka yang lebih rendah darinya, dapat mengetahui siapa yang bisa menang dengan melihat kemampuan bertarung mereka. Setelah melihat sekilas efektivitas tempur mereka, kita harus mengatakan bahwa visi klub tertinggi masih sangat bagus. Efektivitas tempur mereka hanya 5 poin. Tahukah Anda, kekuatan yang sama juga memiliki celah tertentu, tetapi sekarang tampaknya celah antara keduanya begitu kecil, yang benar-benar membuat Su Xiao sangat mengagumi kemampuan klub tertinggi. Tahukah Anda, itu karena keberadaan sistem, tetapi klub tertinggi tidak memilikinya. Sungguh menakjubkan mereka bisa melakukan ini. Ini membuktikan bahwa kekuatan orang ini seharusnya sangat tinggi. Hanya dengan cara ini kita dapat dengan jelas menilai bahwa celah kekuatan di antara mereka tidak besar. Tetapi pikirkanlah, hanya penjaga gerbang yang memiliki kekuatan tingkat menengah naga, di mana pengurusnya akan lebih buruk. Beli saja pria berbaju hitam itu. Dia punya peluang menang lebih besar karena kemampuannya, kata Su sambil tersenyum, menunjuk pria yang kekuatannya 5 poin lebih tinggi. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Ye Tian tidak menjawab. Lagi pula, kekuatan mereka memang lebih tinggi daripada keduanya, tetapi terbatas. Namun, pelayan di samping mereka menatap Su Xiao dengan tajam. Di mata pelayan itu, ada ekspresi yang luar biasa. Lagi pula, apa yang bisa menguntungkan anggota dengan kartu berlian adalah apa yang dilihat oleh klub tertinggi. Pelayan ini tahu sedikit tentang itu. Jadi ketika Su tertawa bahwa dia telah memilih pria berbaju hitam, pelayan itu akan terkejut. Tentu saja, ini hanya sekilas. Tidak ada yang menyadari bahwa dia hanya berbeda. Lagi pula, dia telah menjalani pelatihan yang ketat, dan mereka yang bisa datang ke sini sangat unggul dalam segala hal. Bantu aku membeli pria berbaju hitam itu, 100 juta. Sambil berkata, Ye Tian menyerahkan kartu itu kepada pelayan di sampingnya, dan pelayan itu tidak menunda. Setelah menerima kartu bank dari Ye Tian, dia berbalik dan pergi. Lagi pula, waktunya terbatas. Jika Anda menunda di sini dan melewatkan taruhan, pelayan akan dihukum, dan klub Supreme tidak akan membiarkan para tamu menunggu terlalu lama. Lagi pula, waktu setiap orang terbatas, jadi tidak mungkin menyia-nyiakan semuanya di sini. Jadi meskipun dikatakan bahwa klub Supreme akan bertaruh tepat waktu, ada aturan untuk waktu ini, sehingga tidak akan tertunda terlalu lama, yang memengaruhi kebanyakan orang. Bagi mereka yang tidak bisa bertaruh, sangat disayangkan. Tunggu waktu berikutnya. Tidak lama kemudian pelayan kembali dan menyerahkan kartu bank kepada Ye Tian. Tidak lama setelah pelayan kembali, pertandingan resmi dimulai. Harus dikatakan bahwa persaingan peringkat senior dan bawah benar-benar berbeda dari yang tadi. Hanya saja permainan itu, dibandingkan dengan dua orang hari ini, adalah permainan anak-anak, sekarang dua orang bergandengan tangan, adalah keributan yang berderak. Dua orang, Anda datang dan saya pergi, langsung ditembak ratusan kali, untungnya yang datang ke sini bukan orang biasa, jadi tidak ada yang tidak akan melihat aksi mereka. Ini adalah aturan kartu anggota klub Supreme. Kartu gold ke atas tidak hanya diperuntukkan bagi orang kaya biasa. Oleh karena itu, di posisi anggota silver, banyak orang kaya dan berkuasa yang tidak bisa mengajukan kartu gold. Bab 174. Bang! Mereka bertabrakan lagi dan terpisah. Namun, setelah terpisah, keduanya tidak terburu-buru untuk bergerak lagi, melainkan diam-diam saling mengamati, ingin melihat kelemahan masing-masing, berharap bisa mengalahkan mereka dengan sekali pukul. Hanya dua orang dengan kekuatan yang sama, bagaimana mereka bisa dengan mudah mengetahui kelemahan lawan, sehingga setelah melihatnya sebentar, mereka baru bisa mengulanginya. Karena ada ketentuan bahwa permainan hanya boleh berlangsung paling lama setengah jam. Jika waktu habis dan belum berakhir, itu tergantung siapa yang lebih banyak cedera. Jika seri, maka babak perpanjangan waktu. Perpanjangan waktulah yang menentukan hasilnya. Harus diakui, aturan klub tertinggi ini sangat bagus.
Lagi pula, kita tidak bisa menonton pertandingan selama sehari atau bahkan beberapa hari. Tahukah Anda, terkadang tidak aneh jika para ahli bekerja sama selama beberapa hari. Lagi pula, sangat sulit untuk mengalahkan lawan dengan mudah ketika mereka memiliki kekuatan yang sama. Kedua pria di lapangan masih bertarung, tetapi pria berbaju hitam tidak menang seperti yang dikatakan Su Xiao. Sebaliknya, ia mulai ditekan oleh pria lain. Di mata orang lain dengan kekuatan rendah atau kekuatan yang sama, orang berbaju hitam telah jatuh ke dalam kerugian. Namun, selama orang-orang yang berwawasan tahu, orang berbaju hitam mengambil kesempatan untuk menghabiskan kekuatan fisik orang berbaju merah. Ia menunggu pria berbaju merah menghabiskan kekuatan fisiknya sebelum melawan balik. Lagi pula, ketika kekuatannya hampir sama, itu tergantung pada siapa yang memiliki banyak pengalaman. Orang yang berpengalaman tahu bagaimana mengendalikan kekuatan fisiknya. Orang seperti itu dapat melalui pertempuran yang panjang. Jelas, pengalaman bertarung pria berbaju merah sedikit lebih buruk, jadi saya tidak tahu bagaimana menjaga kekuatan fisik saya. Jika tidak, permainan ini pasti akan memasuki babak perpanjangan waktu. Tetapi bukan ini yang dipedulikan Su Xiao. Dalam hati Su Xiao, menyelesaikan lebih awal masih merupakan hal yang baik. Lagi pula, Su Xiao tidak ingin membuang-buang waktu di sini sepanjang waktu. Lebih baik menyelesaikannya sesegera mungkin dan melanjutkan ke permainan berikutnya. Kalian tahu, satu pertandingan lebih baik dari yang lain, artinya, kekuatan pertandingan berikutnya akan mendekati kekuatan Su Xiao. Hanya dengan cara ini, pertandingan ini akan bermanfaat bagi penonton. Jika tidak, bagi penonton, ini hanyalah pertandingan tanpa efek apapun. Bang! Mereka kembali beradu sengit, tetapi kali ini, pria berbaju merah tidak memiliki keunggulan sedikit pun, dan bahkan terguncang mundur. Jangan remehkan setengah langkah ini, kalian tahu, duel antar pemain ahli, meskipun hanya kesalahan kecil, juga dapat menentukan hasilnya. Pria berbaju hitam melihat pria berbaju merah terguncang mundur, jadi dia tidak menahan tangannya. Dia mengubah situasi tadi dan mulai menyerang terus-menerus, tetapi pria berbaju merah itu terikat di hadapan serangan pria berbaju hitam. Meskipun dia mampu bersaing dengan pria berbaju hitam di awal, karena dia hanya membuang terlalu banyak kekuatan fisik, sekarang pria berbaju merah jelas merasa bahwa kekuatan fisiknya mulai tertinggal. Pria berbaju merah tahu bahwa dia telah kalah, tetapi pria berbaju merah tidak mau menyerah begitu saja. Lagi pula, di mata pria berbaju merah, pria berbaju hitam juga banyak mengonsumsi, jadi selama dia bisa menahan serangan, dia masih memiliki kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tetapi jelas, gagasan pria berbaju merah itu tidak realistis. Faktanya, pria berbaju hitam tidak membuang banyak kekuatan fisik dalam pertahanan tadi, jadi sekarang pria berbaju hitam dapat menyerang sesuka hati, tetapi orang-orang berbaju merah ini tidak memikirkannya. Serangan Gilaming terhadap pria berbaju hitam, pria berbaju merah akhirnya tak berdaya. Ia dijatuhkan oleh pria berbaju hitam. Dengan jatuhnya pria berbaju merah ke tanah, permainan berakhir secara acak. Melihat pria berbaju hitam benar-benar menang, Ye Tian tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Su Xiao lebih lama. Namun, ia mendapati Su Xiao duduk di sana, seolah-olah ia sudah menduga hasil seperti itu. Satu pertandingan berakhir, satu pertandingan dimulai lagi, dengan jatuhnya satu orang, pertandingan tingkat tinggi berakhir. Ye Tian dan yang lainnya juga pulih darinya. Anda tahu, kekuatan Ye Tian juga tingkat tinggi, jadi kompetisi semacam ini sangat berguna bagi mereka, dan bahkan bisa memberi mereka banyak pengalaman dalam bertarung melawan musuh. Lagi pula, dua orang yang baru saja keluar lapangan itu seperti menunjukkan kepada mereka cara bertarung melawan musuh. Pengalaman bertarung mereka yang kaya adalah sesuatu yang tidak dimiliki Ye Tian dan keluarganya, yang tumbuh dengan kunci emas. Namun, Ye Tian dan keluarganya telah memenuhi harapan Su Xiao. Meskipun beberapa dari mereka tidak seperti biasanya, mereka tetap menyadari pentingnya hal-hal penting di saat-saat kritis. Jadi, ketika menonton pertandingan, masing-masing dari mereka mengamati dengan saksama. Selain itu, Su Xiao, yang berada di sebelahnya, terkadang memberitahu kami apa yang salah dengan mereka dalam permainan, sehingga dalam kegelapan, ia membantu Ye Tian dan kelompoknya untuk maju. Terima kasih atas saranmu. Setelah bangun, saudara-saudara dari keluarga Ye tersenyum dan berterima kasih kepada Su. Sama-sama. Aku setengah dari keluarga Ye, jadi ini bukan apa-apa. Lagi pula, Ye Feng adalah guruku, dan aku tidak bisa hidup tanpa kontribusimu. Menghadapi ucapan terima kasih dari banyak orang, Su Xiao merasa tidak perlu. Jika ia berterima kasih untuk mereka, ia tidak perlu membantu mereka. Ucapan terima kasih tidak berpengaruh pada Su Xiao. Maaf, kami baru saja menerima pemberitahuan bahwa salah satu pesaing kami tidak dapat berpartisipasi karena alasan khusus. Sekarang kami ingin bertanya apakah Anda ingin berpartisipasi. Jika Anda bersedia, silakan mendaftar. Jika tidak, kami akan membatalkan kompetisi. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara di setiap ruangan di Supreme Club.
Banyak orang terkejut oleh suara itu, karena itu bukan suara klakson, tetapi seseorang menggunakan kekuatan internal untuk mengirimkan suara tersebut, dan suara itu terpancar dengan akurat ke setiap ruangan. Semua orang terkejut bahwa kekuatan orang itu, bagaimanapun juga, dapat melakukan hal seperti itu, setidaknya di atas tingkat keabadian. Dalam situasi seperti itu, membuat semua orang tak dapat menahan diri untuk tidak melihat Supreme Club lagi. Hati semua orang tak dapat berhenti berpikir, setelah kembali, kita harus mengendalikan generasi muda keluarga. Jangan biarkan mereka datang ke sini untuk membuat masalah, jika tidak, akan sulit bagi kita untuk menangis. Namun yang berbeda adalah setelah mendengar ini, Su Xiao tidak menunjukkan ekspresi apapun. Lagi pula, sejak awal, Su Xiao sudah menduga setidaknya ada satu makhluk abadi di sini. Jadi untuk situasi seperti ini, meskipun Su Xiao tidak menduganya, ia tidak terkejut. Sebaliknya, ia berkata kepada pelayan di sampingnya, "Bisakah kau memberiku nama?" "Baiklah, tunggu sebentar," kata pelayan itu dengan manis, lalu meninggalkan bilik itu, dan segera kembali lagi. Namun kali ini, ia memberitahu Su Xiao bahwa namanya telah dilaporkan, tetapi ia berharap Su Xiao bisa ikut dengannya. Lagi pula, pihak itu perlu diverifikasi untuk melihat apakah Su Xiao memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jika ia tidak memiliki kekuatan yang cukup, ia akan dibunuh oleh lawannya saat itu. Untuk situasi seperti ini, Su Xiao tidak peduli. Su Xiao tahu bahwa itu perlu untuk dialami, jadi ia berdiri dan pergi bersama pelayan itu. Setelah Su Xiao dan yang lainnya pergi, Ye Tian dan kelompoknya tiba-tiba mulai berdebat seperti sedang menggoreng wajan, tetapi mereka semua terkejut dengan kekuatan Su Xiao. Kalian tahu, mereka seusia dengan Su Xiao, dan mereka juga mendapat dukungan dari keluarga, tetapi kekuatan mereka juga meningkat. Meskipun begitu, bakat mereka hanya 1:1.000.000, tetapi dibandingkan dengan Su Xiao, mereka masih jauh lebih buruk. Meskipun level mereka hanya satu level di bawah level senior SMA, selisihnya 18.000 mil, bahkan 10 orang level senior SMA pun bukanlah lawan dengan kekuatan setingkat naga, jadi mereka terkejut. Aku tidak menyangka selisih di antara mereka akan begitu besar. Bahkan tadi, Su Xiao terus menjelaskan kepada mereka, tetapi mereka mengira itu hanya karena Su Xiao berada di posisi terbawah, jadi itu hanya pengalaman Su Xiao, tetapi mereka tidak menyangka hasilnya akan seperti itu. Setelah Su Xiao pergi, ia dibawa ke sebuah ruangan dengan hanya seorang lelaki tua di dalamnya. Namun, perasaan lelaki tua itu terhadap Su Xiao lebih tak terduga daripada Long Feifei. "Apakah kau yang ingin mendaftar untuk kompetisi?" Setelah itu, lelaki tua itu mendongak dan menertawakan Su, tetapi saat ia menatap Su, ada sedikit perubahan di wajahnya. Meskipun perubahan ini menghilang dengan cepat, Su Xiao, yang berhati-hati, menemukannya. Namun, meskipun Su Xiao bingung, ia tidak menunjukkannya. "Ya, aku ingin bermain." Setelah itu, Su Xiao masih berdiri di sana, tak bergerak, seperti patung. Melihat penampilan Su Xiao, lelaki tua itu tak bisa menahan tawa, tetapi wajahnya penuh dengan kebaikan. "Baiklah, anak muda harus bersemangat. Karena kalian ingin berpartisipasi dalam kompetisi, aku akan memberimu kesempatan, tetapi aku akan melihat kekuatan kalian terlebih dahulu. Lagi pula, jika kalian terlalu lemah, kalian akan dipermalukan. Hal seperti itu tidak dapat ditoleransi oleh dewan tertinggi kita, jadi sekarang seranglah aku dengan seluruh kekuatanmu dan biarkan aku melihat kekuatan terkuatmu." Setelah itu, lelaki tua itu melambaikan tangan kepada Su sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Su Xiao tahu bahwa lelaki tua itu sedang menguji kekuatannya, tetapi Su Xiao tidak peduli. Lagi pula, jika lelaki tua itu ingin melukai dirinya sendiri, ia tidak punya cara untuk melawan. Jadi Su Xiao tidak ragu-ragu dan langsung menyerang lelaki tua itu. Namun Su Xiao tidak melakukan yang terbaik. Lagi pula, Su Xiao berpikir bahwa meskipun ia tidak harus melakukan yang terbaik, ia bisa lolos kualifikasi. Bang! Tinju Su Xiao langsung mengenai tangan lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu tidak bereaksi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat penampilan lelaki tua itu, Su Xiao tidak terkejut, karena hasil ini memang sudah diharapkan Su Xiao, jadi dia tidak menaruhnya di dalam hatinya. Bab 175. Baiklah, tidak apa-apa. Tapi aku ingin mengatakan yang sebenarnya, jika kau hanya menunjukkan kekuatanmu, kau seharusnya tidak mengalahkan lawanmu. Jadi aku tetap menyarankanmu untuk menyerah, jangan ikut, lagi pula, lawanmu bukan orang biasa. Pria tua itu menatap Su dan berkata sambil tersenyum. Setelah mendengarkan kata-kata pria tua itu, Su malah tertawa bahagia. Lagi pula, Su Xiao datang ke sini untuk bertemu lawan yang kuat. Sekarang setelah akhirnya bertemu dengannya, bagaimana mungkin ia menyerah begitu saja? "Apa yang kau tertawakan? Tidak percaya. Aku menasihatimu karena kau masih muda dan aku tidak ingin kau mengalami situasi lain karena permainan ini." Melihat senyum Su Xiao, pria tua itu, meskipun bingung, sekali lagi mencoba membujuknya. "Tidak,
Aku hanya senang menemukan lawan. Lagi pula, dia seharusnya sangat kuat, tapi terima kasih sudah mengingatkanmu. Sambil menatap pria tua itu, Su Xiao menjelaskan bahwa bagaimanapun juga, menurut Su Xiao, pria tua itu memang kuat. Dia orang yang tidak penting dan tidak ada hubungannya dengan Su Xiao, tetapi dia bisa membujuknya. Orang seperti itu pantas dihormati Su Xiao, karena dia adil kepada semua orang di dalam hatinya. Baiklah, karena kau bersikeras untuk berpartisipasi, aku tidak bisa terlalu menghalangimu. Lagi pula, kau sudah mencapai hak untuk berpartisipasi. Semuanya tergantung pada pilihanmu sendiri. Yang bisa kulakukan hanyalah mengingatkanmu untuk berhati-hati, tetapi tidak ada cara untuk ikut campur dalam keputusanmu. Tapi kuharap kau ingat bahwa begitu kau kalah, lebih baik kau menyerah lebih awal. Setelah melihat Su Xiao tersenyum, lelaki tua itu berkata, jangan berpikir mengakui kekalahan itu memalukan. Lagi pula, dalam menghadapi hidup, mengakui kekalahan itu tidak ada apa-apanya. Lagi pula, kau masih sangat muda, dan jalanmu masih panjang, jadi tidak perlu sampai ke titik hitam. Karena Su Xiao telah memutuskan, tidak mudah bagi lelaki tua itu untuk terlalu banyak campur tangan. Baiklah, aku ingat bahwa jika aku benar-benar kalah saat itu, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Su menatap lelaki tua itu sambil tersenyum, lalu meyakinkan lelaki tua itu. Kemudian dia meninggalkan kantor lelaki tua itu dan pergi ke medan pertempuran. Lagi pula, kita semua punya waktu terbatas. Karena kita sudah memutuskan untuk bertanding, tidak perlu membuang waktu terlalu banyak. Namun, di tengah jalan, Su Xiao meminta pelayan yang memimpin jalan untuk memakai topeng di wajahnya. Lagi pula, Su Xiao tidak ingin terkenal. Kemanapun dia pergi, dia tidak bisa hidup dengan tenang. Ketika saya sampai di tengah medan pertempuran, sudah ada seorang pria berdiri di sana lebih awal, tetapi dia mengenakan topeng seperti Su Xiao. Tetapi meskipun Su Xiao mengenakan topeng, Ye Tian mengenali Su Xiao di ruang pribadi. Lagi pula, pakaian Su Xiao belum diganti. Melihat Su Xiao benar-benar melangkah ke panggung, hati mereka tak hanya gembira, tetapi juga khawatir. Ye Xuan, khususnya, telah meninggalkan bayangan Su Xiao di hatinya setelah apa yang baru saja dialaminya, dan ia sangat menyukainya. Kini, melihat Su Xiao berdiri di panggung, bagaimana mungkin ia tidak khawatir sama sekali. Hanya saja ia tidak menunjukkan terlalu banyak, sehingga saudara-saudaranya tidak menyadari perubahan Ye Xuan. Su Xiao tidak tahu bagaimana penampilan orang-orang di atas panggung. Melihat pria bertopeng di depannya, Su Xiao membiarkan sistem menguji kekuatannya. Lagi pula, pria tua itu hanya bermaksud mengatakan bahwa ia lebih kuat dari dirinya sendiri. Meskipun ia tidak menunjukkan semua kekuatannya barusan, sangat jarang baginya untuk bisa menyamai dirinya di level yang sama, jadi Su Xiao tak kuasa menahan rasa ingin tahunya dan langsung membuka alat curang sistem. Su Xiao ingin tahu seperti apa kekuatannya menghadapi orang ini, jika tidak, Su Xiao takut ia akan menderita kekalahan telak nanti. Ding, uji coba. Tolong tunggu. Ding, deteksi berhasil, nama tidak diketahui, kekuatan, level naga rendah, efektivitas tempur, 1285 poin, lainnya tidak diketahui. Melihat data yang diberikan sistem, hati Su Xiao akhirnya lega, tetapi Su Xiao juga tahu bahwa ini masih lawan yang sangat sulit. Meskipun ia mengatakan efektivitas tempurnya lebih tinggi daripada dirinya, Su Xiao tahu itu karena sistem mengintegrasikan hasil yang diberikan oleh semua kemampuan. Kau tahu, aku adalah Raja Maha Kuasa dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, jadi aku tidak tahu seberapa besar kekuatan tempur yang bisa kumiliki tanpa menggunakan kekuatan. Su Xiao tahu bahwa pria di depannya jelas merupakan lawan yang sulit. Meskipun ia tidak tahu apakah itu juga karena kemampuannya, ia tidak sederhana hanya dengan melihat efektivitas tempurnya. Ditambah dengan evaluasi orang tua yang baik hati itu, Su Xiao tahu bahwa dalam hal tanpa menggunakan kekuatan, inilah lawan terkuat yang pernah ia temui. Tepat ketika Su Xiao menatap pria bertopeng di depannya, orang di seberangnya juga menatapnya, tetapi pria bertopeng itu tidak mengenakan sedikit pun penutup. Lagi pula, sebentar lagi dia akan menjadi lawan, jadi kenapa harus berpura-pura dan menutupinya? Untuk hal seperti itu, Namongki tidak mau melakukannya. Memang benar pria bertopeng ini adalah Namongki. Awalnya, Namongki adalah yang paling berbakat di keluarga Namong, jadi keluarganya menyembunyikannya. Banyak orang di keluarga Namong tidak tahu bahwa Namongki ada. Terakhir kali Namongki muncul di X, itu juga pertama kalinya ia muncul di dunia nyata. Dulu, tugasnya adalah terus-menerus berkultivasi, jadi dia tidak berharap untuk keluar sama sekali. Hanya saja terakhir kali, Namongki berhasil menembus level naga. Orang-orang di keluarga dapat melihat bahwa Namongki seperti bunga yang tumbuh di rumah kaca, dan tidak pernah mengalami angin dan hujan. Orang seperti itu dapat hidup dalam kehidupan yang nyaman, tetapi begitu dia mengalami kesulitan, dia akan dikalahkan oleh mereka. Ini bukan yang ingin dilihat orang-orang di keluarga Namong,
jadi mereka akhirnya memutuskan untuk memasukkannya ke dalam masyarakat untuk pengalaman. Tentu saja, identitas Namongki, bahkan jika dia dibebaskan untuk pelatihan, tidak dapat dilakukan tanpa perlindungan keluarganya. Jadi terakhir kali Namongki bertarung dengan Su Xiao, keluarga Namong secara alami melihatnya di mata mereka. Yang mengejutkan keluarga Namong adalah kekuatan Su Xiao. Dalam proses bertarung melawan Namongki, Su Xiao tidak tertekan sama sekali. Sebaliknya, dia hanya unggul beberapa kali. Adapun keluarga Namong, mereka tentu tahu bahwa ini bukan berarti kekuatan Su Xiao lebih kuat daripada kekuatan Nan Gongqi, melainkan Su Xiao memiliki pengalaman yang kaya dalam menghadapi musuh dan jelas lebih baik dalam mengendalikan kekuatannya daripada Nan Gongqi, sehingga ia memanfaatkan seluruh kekuatannya dan menyebabkan kekalahan Nan Gongqi. Untungnya, semua orang meremehkan Nan Gongqi. Meskipun kalah, ia tidak berkecil hati. Sebaliknya, ia lebih serius dalam kultivasinya. Dibandingkan dengan keluarga sebelumnya yang mengirim seseorang untuk mengawasi kultivasinya, Nan Gongqi tidak lagi membutuhkan pengawasan orang lain, dan ia tahu bagaimana berlatih dengan giat. Hasil ini tentu saja membuat keluarga Nan Gong senang, dan menurut penyelidikan mereka, mereka juga mengetahui hubungan antara Su Xiao dan Ye Feng, sehingga mereka tidak melawan Su Xiao secara pribadi. Bagaimanapun juga, keluarga Nan Gongnya juga merupakan salah satu dari 4 keluarga besar. Mereka masih enggan melakukan hal seperti itu. Selain itu, mereka masih berterima kasih kepada Su Xiao di dalam hati mereka. Jika bukan karena Su Xiao, Nan Gongqi tidak akan seperti sekarang ini. Pada akhirnya, Namongki datang ke klub tertinggi atas pengaturan keluarga Namong. Lagi pula, kompetisi di sini hanyalah ajang pembinaan. Harus diakui, pencapaian ini juga sangat memuaskan. Kemajuan pesat di sini dialami oleh Namongki. Meskipun kecepatan kultivasinya tidak meningkat, kekuatannya melonjak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Orang-orang keluarga Namong selalu merasa bahwa membiarkan Namongki datang ke sini adalah pilihan yang tepat. Kini, berkat usaha keras Namongki, ia telah mendapatkan kartu keanggotaan emas klub tertinggi dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Kini, setiap kali ia keluar masuk, ia tidak lagi membutuhkan bantuan keluarga Namong. Tentu saja, keluarga Namong masih khawatir bahwa Nan Gongqi sendirian di luar. Lagi pula, Nan Gongqi bisa dikatakan sebagai harapan keluarga Namong, tetapi sekarang perlindungan Nan Gongqi telah beralih dari permukaan ke permukaan. Tentu saja, perlindungan rahasia tidak akan membiarkan Nan Gongqi tahu. Lagi pula, jika Nan Gongqi tahu, mereka tidak akan berperan apapun. Baiklah, permainan bisa dimulai. Tepat ketika mereka masih saling memandang, suara awal permainan datang dari klub tertinggi. Setelah mendengar suara itu, keduanya dengan sopan membuat gerakan, tolong, dan kemudian keduanya mulai saling serang. Bang-bang. Dari waktu ke waktu, ada suara yang memberitahu Anda bahwa ada orang di sini, tetapi Anda tidak dapat menemukan apapun dengan mata telanjang. Paling-paling, Anda dapat melihat beberapa bayangan yang sedang memukul. Dua pria dengan kekuatan yang sama bertarung selama ratusan ronde dalam sekejap, tinju lawan tinju dan kaki lawan kaki. Pertarungan antara keduanya tidak mencolok sama sekali, tetapi tidak satu pun dari mereka membuat kemajuan yang berarti. Dibandingkan dengan situasi yang mencekam di atas panggung, penonton di luar panggung berbeda. Meskipun banyak orang tidak dapat melihat dengan jelas pada level ini, masih banyak orang yang dapat melihat dengan jelas. Melihat pertarungan kedua pria itu, kita tidak dapat menahan perasaan bahwa darah di hati kita telah menghilang dan mulai mengalir perlahan lagi. Tampaknya kita lebih dari 10 tahun lebih muda. Ketika kita kembali ke usia darah mendidih, kita semua merasa sangat bersemangat. Tentu saja, Ye Yu dan keluarganya adalah orang-orang yang paling bersemangat. Lagi pula, Su Xiao adalah orang yang berakhir. Su Xiao juga murid Ye Feng. Tidak peduli seberapa ganas Su Xiao, dia memiliki bagian dari kredit keluarga Ye. Tetapi menonton lawan Su Xiao juga sangat sulit. Mereka tidak bisa tidak berhati-hati untuk Su Xiao. Mereka juga takut akan kesalahan Su Xiao. Sekarang mereka telah menganggap Su Xiao sebagai orang mereka sendiri, dan tentu saja mereka tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Pada saat yang sama, melihat pertempuran antara Su Xiao dan Nan Gongqi, mereka juga bersumpah dalam hati mereka bahwa mereka harus bekerja keras setelah mereka kembali. Sekarang mereka jauh lebih buruk daripada Su Xiao. Mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk mengejar ketertinggalan. Sekalipun mereka tidak bisa mengejar ketertinggalan, mereka tidak boleh membiarkan Su Xiao memperlebar jarak. Bab 176. Namun, pertarungan antara Su Xiao dan Nan Gongqi tidak berakhir karena mimpi mereka. Sebaliknya, pertarungan menjadi semakin sengit. Meskipun itu adalah pertarungan sederhana di antara mereka, itu tidak berakhir karena ini. Duel antara para ahli seperti ini, sedikit kelonggaran akan ditangkap oleh yang lain, jadi keduanya memainkan semangat 12 poin, ingin saling mengalahkan. Tetapi Su Xiao tidak menggunakan kekuatannya,
jadi efektivitas tempurnya jelas tidak sebaik biasanya. Lagi pula, itu hanya pertarungan. Tujuan Su Xiao adalah untuk mengasah kemampuannya. Pada awalnya, Su Xiao berencana untuk melepaskan kekuatannya, jika tidak, itu tidak akan menjadi kontes yang sederhana. Pada saat yang sama, gagasan pelatihan akan sangat berkurang. Dengan cara ini, itu tidak akan menjadi tujuan akhir Su Xiao. Bahkan sekarang dia terjebak dengan Nan Gongqi, Su Xiao tidak memiliki rencana untuk menggunakan kekuatannya. Terlebih lagi, Su Xiao sangat senang dengan hasilnya. Lagi pula, dalam kondisi kekuatan yang sama, Anda harus tahu bahwa tidak banyak peluang seperti ini. Jika tidak memanfaatkan kesempatan ini, akan sulit mendapatkan kesempatan seperti itu di lain waktu. Su Xiao sangat puas, bahkan berharap bisa terus seperti ini. Lagi pula, dalam duel sungguhan, nyawa orang lain yang akan dikorbankan, karena saat itu pertarungannya adalah, kau mati atau aku mati, yang tak ada bandingannya dengan duel hari ini. Kini Su Xiao semakin bersemangat. Di mata Su Xiao, ia sudah lama lupa bahwa ini adalah permainan. Bagi Su Xiao, ini adalah kesempatan langka untuk berlatih, dan kekuatan lawan setara dengan dirinya sendiri. Kesempatan ini hanya sekali dalam bulan biru. Dua orang seperti ini, kau datang dan aku pergi, terus-menerus bertarung, karena memang itulah hubungan pertarungan, jadi kami tak menggunakan senjata. Benturan demi benturan, tinju dan kaki mereka mulai mati rasa. Bang! Benturan lagi, keduanya mundur selangkah. Karena langkah ini, jarak di antara keduanya pun semakin menjauh. Setelah jarak ini, keduanya diam-diam saling memahami, tetapi diam-diam saling memperhatikan. Di saat yang sama, keduanya melakukan aksi yang sama, yaitu diam-diam mengulurkan tangan ke belakang dan terus mengayunkannya. Melihat adegan ini, penonton tak kuasa menahan tawa. Lagi pula, sangat jarang melihat hal memalukan seperti itu di lapangan. Maka, atas tindakan mereka, semua orang tak kuasa menahan tawa. Mereka merasa itu bukan perkelahian di lapangan, melainkan dua badut yang sedang bercanda. Namun, tawa mereka tidak mengganggu Su Xiao dan Nan Gongqi. Bukannya mereka tidak terpengaruh, tetapi mereka sama sekali tidak bisa mendengar. Demi keadilan dan kejujuran dalam pertandingan, Supreme Club telah melakukan banyak upaya, termasuk penanganan di lapangan pertandingan. Dunia luar dapat melihat dan bahkan mendengar perkelahian serta dialog antara kedua orang di lapangan, tetapi orang-orang di lapangan tidak dapat mengetahui informasi apapun di luar. Setiap kali pertandingan diumumkan dimulai atau berakhir, seseorang akan masuk dan memberikan pemberitahuan secara langsung. Peran tersebut adalah untuk mencegah hal-hal di luar lapangan memengaruhi performa para pemain. Bagaimanapun, pertandingan ini tentang kejujuran dan keadilan. Oleh karena itu, untuk mencegah perilaku yang tidak pantas, Supreme Club telah melakukan beberapa tindakan yang sesuai. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat mencapai keadilan 100%, tetapi saya hanya dapat mengatakan bahwa saya dapat melakukan yang terbaik. Meskipun dilindungi oleh Zenki, Namongki dapat dengan jelas merasakan telapak tangannya memar, tetapi tangan dan kakinya sangat terbentur. Dalam benturan yang berulang, Namongki hanya merasakan memar di tangannya semakin parah. Namun, Namongki tidak punya cara sedikit pun. Lagi pula, permainan belum berakhir, dan harga diri di hati Namongki membuatnya tidak bisa menyerah. Jika tidak, itu akan menjadi kutukan seumur hidupnya. Jika iya, akan sulit baginya untuk berkembang di masa depan. Terlebih lagi, ini adalah lawan tersulit yang pernah dihadapinya sejak debutnya, sama seperti Su Xiao terakhir kali. Namun, menurut pendapat Namongki, alasan kekalahannya terakhir kali adalah karena ia tidak berusaha sebaik mungkin. Selain itu, ia tidak memiliki pengalaman yang kaya dalam menghadapi musuh saat itu. Jika kau memberi dirimu kesempatan sekarang, kau harus menemukan muka, mengalahkan Su Xiao sendirian, dan merebut Jiang Ke'er darinya. Namun, yang tidak diketahui oleh Namongki adalah bahwa orang yang ingin ditantangnya berada tepat di hadapannya sekarang. Sekalipun Namongki mengetahuinya, itu tidak akan membantu. Lagi pula, bahkan dalam duel sungguhan, Namongki tidak memiliki peluang untuk menang. Dan jika Su Xiao menggunakan kekuatannya, Namongki pasti sudah kalah. Bagaimana mungkin ia masih berdiri di panggung ini? Tepat ketika mereka berdua masih menggunakan ki untuk melegakan tangan mereka yang tersumbat, sebuah suara terdengar di lapangan. Suara lelaki tua yang baru saja menerima Su Xiao. Masih ada 5 menit tersisa dalam permainan. Setelah 5 menit, kemenangan akan ditentukan oleh bekas luka di tubuh. Setelah itu, suasana kembali hening. Jika bukan karena perubahan tatapan mata mereka, mereka mungkin mengira mereka hanya mengalami halusinasi pendengaran. Hampir di saat yang bersamaan, keduanya diam-diam saling memahami, seolah-olah telah disepakati sebelumnya. Namun saat ini, keduanya telah mengerahkan segenap kemampuan mereka, dan tidak ada tempat untuk meletakkan tangan mereka. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa membantu. Konon pedang dan pedang tidak memiliki mata. Padahal, tinju dan kaki adalah sama.
Meskipun mereka masih saling serang, kini mereka berdua terluka, tetapi mereka masih bisa bertahan. Demi bisa saling mengalahkan di saat-saat terakhir dan membuktikan kekuatan mereka, mereka berdua memilih cara saling melukai. Harus dikatakan bahwa cara ini sungguh kejam. Ye Xuan, yang sedang menonton di atas panggung, hampir menangis saat ini. Melihat cara mereka bermain, Ye Xuan sangat khawatir. Dia takut pada Su Xiao. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak disengaja? Dan ketidaknormalan Ye Xuan akhirnya ditemukan oleh Ye Tian yang lebih berhati-hati. Namun, Ye Tian hanya bisa terus membujuk Ye Xuan untuk mengatakan bahwa Su Xiao akan baik-baik saja dan membiarkan Ye Xuan memikirkan kemampuan Su Xiao. Meskipun Ye Tian sendiri tidak percaya diri, ia tahu Ye Xuan membutuhkan penghiburan saat ini, jadi ia masih harus berpura-pura percaya diri. Namun, Ye Tian hanya bisa diam-diam menyemangati Su Xiao. Bagaimanapun, Su Xiao dan Nan Gongqi telah memasuki masa kritis. Mereka telah berusaha sekuat tenaga. Kini mereka mengandalkan tekad mereka yang tak tergoyahkan. Karena mereka semua adalah kebanggaan surga, mereka semua memiliki harga diri masing-masing. Bang! Keduanya mundur terpisah. Kini keduanya tidak setampan sebelumnya, kini mereka seperti dua orang mabuk, bahkan saat berdiri pun mereka terhuyung-huyung. Bukannya mereka tidak ingin berdiri tegap, tetapi karena cara mereka bertukar luka dengan luka, keduanya mengalami trauma yang hebat. Untungnya mereka masih bisa berdiri di sini dengan aman. Atas penampilan keduanya, penonton telah melihat dari sorot mata mereka, mereka semua mengagumi tekad mereka. Siapapun yang kalah, mereka tidak akan merasa kecewa, karena mereka menyaksikan pertarungan yang sesungguhnya, bukan hanya dengan kekuatan, tetapi juga dengan tekad. Meskipun mereka tidak tahu siapa mereka dapat melihat bahwa keduanya masih muda. Sungguh di luar dugaan mereka bahwa mereka begitu muda dan mampu memiliki kekuatan seperti itu. Saya tidak menyangka mereka masih memiliki kegigihan seperti itu. Prestasi mereka saat ini bukanlah kebetulan, melainkan berkat usaha mereka sendiri. Melihat kedua orang ini, mereka tahu bahwa inilah gelombang di balik sungai Yangtze. Memiliki generasi yang begitu muda, mereka menghela napas lega, juga merasa sedikit kecewa di hati. Lagi pula, generasi muda mereka dan mereka terlalu jauh lebih buruk dibandingkan. Tentu saja, Su Xiao dan Nan Gongqi tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang. Sekalipun mereka tahu, mereka tidak akan peduli. Lagi pula, menurut mereka, satu-satunya hal sekarang adalah mengalahkan pria di depan mereka. Inilah satu-satunya hal yang harus mereka lakukan dan satu-satunya keyakinan yang menopang mereka. Setelah berpisah, mereka merasa aman. Meskipun luka fisik mereka tak terobati, hati mereka tetap tenang. Mereka tidak lagi ingin mengalahkan orang-orang di depan mereka seperti yang baru saja mereka lakukan. Hanya ingin mengalahkan lawan, mana ada hal yang mudah. Bermain begitu sengit, belum pernah menang, apalagi sekarang mereka berdua sudah kelelahan. Ayo, satu langkah terakhir. Su Xiao menatap pria bertopeng di depannya dan Nan Gongqi berkata, "Baiklah, bersenang-senanglah, kalau begitu aku akan membantumu. Langkah terakhir akan menyelesaikanmu." Dengan suara yang jatuh, kedua tangan bergerak bersamaan, tetapi gerakan ini terasa sangat lambat, dibandingkan dengan sebelumnya, sungguh jauh berbeda. Namun, tak seorang pun berani menertawakan mereka. Lagi pula, mereka pasti sudah menyerah jika itu mereka. Kondisi mereka saat ini telah diakui oleh semua orang, dan mereka pun menyadari perilaku mereka di dalam hati. Bang, bang. Terdengar dua suara keras berturut-turut. Keduanya saling memukul dada, dan kedua tinju itu masih terus saling memukul. Kemudian, terlihat tubuh dua orang itu sedikit terdorong ke belakang sejenak, lalu lurus ke bawah. Melihat penampilan mereka berdua, lelaki tua itu segera mengumumkan hasil undian, lalu segera memasuki lapangan, dan keduanya pergi. Melihat Su Xiao pingsan, Ye Xuan yang berada di dalam kotak langsung menitikkan air mata. Untuk melihat kondisi Su Xiao, ia harus menatap Ye Tian dengan wajah pucat pasi. Lagi pula, menurut Ye Xuan, Ye Tian adalah tulang punggung kehidupannya saat ini. Melihat Ye Xuan menatapnya, Ye Tian tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Xuan, tetapi ia tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, ini adalah klub tertinggi, bukan keluarga Ye. Kau tidak boleh main-main. Bab 177. Tepat ketika Ye Tian tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba mata Ye Tian melihat seorang pelayan berdiri di sampingnya. Meskipun ia berkata tidak tahu caranya, pelayan itu lebih mengenal tempat ini daripada dirinya sendiri, jadi pasti ada jalan keluar. Halo, cantik, aku ingin bertanya, teman kita telah dibawa pergi, bolehkah kita pergi menemuinya? Kau melihatnya sendiri ikut dengan kami. Sekarang, bahkan jika kita ingin pergi, kita harus membawanya. Ye Tian menatap pelayan yang berdiri di sampingnya dan bertanya, "Aku tidak tahu tentang itu, tapi jangan khawatir. Aku akan segera memintanya." Setelah itu, pelayan itu berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, ketika pelayan itu kembali,
Ia memberitahu semua orang bahwa mereka boleh mengikutinya untuk menemui Su Xiao. Setelah mendengar ini, semua orang senang. Bagaimanapun, pergi menemui Su Xiao adalah pilihan terbaik. Dipimpin oleh pelayan itu, mereka datang ke kamar tempat Su Xiao berada. Sekarang hanya Su Xiao yang tersisa di kamar. Yang satunya telah dibawa pergi oleh keluarganya. Melihat Su Xiao terbaring koma, Ye Xuan memeluknya erat-erat, dan air mata mengalir deras dari matanya. Jika saudara-saudara Ye melihat Ye Xuan seperti ini, mereka pasti akan menertawakan Ye Xuan. Namun, sekarang Su Xiao masih koma, dan mereka tidak berani membuat masalah. Kalian bisa membawanya pergi kapan saja. Baru saja, pengurus rumah tangga kami membantunya merawatnya, jadi sekarang dia tidak dalam masalah serius. Alasan kenapa aku belum bisa bangun adalah karena aku sudah menghabiskan terlalu banyak energi. Sekarang aku belum bisa bangun, tapi kalian tidak perlu khawatir. Pelayan itu memperkenalkan Ye Tian dan yang lainnya. Lagi pula, dilihat dari penampilan Ye Xuan, kita bisa melihat bahwa hubungan antara orang-orang ini dan Su Xiao tidak biasa, jadi pelayan itu secara khusus membicarakan Su Xiao. Benar saja, setelah mendengarkan situasi Su Xiao, semua orang merasa lega, tetapi Ye Xuan tidak senang. Lagi pula, Su Xiao belum bisa bangun. Bagaimana Ye Xuan bisa tenang? Tiba-tiba, seseorang muncul di benak Ye Xuan. Menurut Ye Xuan, kata-kata orang ini paling dapat dipercaya. Kebetulan orang ini sekarang ada di rumahnya sendiri. Ye Xuan bergegas mendesak Ye Tian dan para pekerja kemanusiaan lainnya, "Saudaraku, ayo cepat kembali dan biarkan Yao Lao melihat situasi Su Xiao, agar kita bisa merasa nyaman." Setelah mendengarkan kata-kata Ye Xuan, semua orang tahu bahwa kata-kata Ye Xuan masuk akal. Meskipun mereka ingin tinggal di sini sebentar, mereka juga bisa membedakan prioritas. Jadi mereka membawa Su Xiao dan meninggalkan Supreme Club. Dengan lembut memasukkan Su Xiao ke dalam mobil, Ye Xuan juga mengikuti, duduk di belakang, meletakkan kepala Su Xiao di pangkuannya, lalu diam-diam menatap Su Xiao. Duduk di kursi pengemudi, Ye Tian tahu bahwa adik perempuannya sedang sibuk ketika dia melihat ekspresi adik perempuannya, Ye Xuan. Namun, Ye Tian tidak menyangka bahwa adiknya, yang selalu dingin dan tidak memiliki perasaan apapun, bagaimana mungkin dia jatuh cinta pada Su Xiao. Meskipun harus diakui bahwa Su Xiao memang luar biasa, bukan berarti dia tidak dapat menemukan seseorang yang lebih baik dari Su Xiao. Yang terpenting adalah Su Xiao sudah memiliki beberapa pacar, yang merupakan fakta yang tak terbantahkan. Oleh karena itu, dalam hati Ye Tian, dia sedikit menentang gagasan bahwa adiknya dan Su Xiao bersama. Karena situasi Su Xiao, Ye Tian takut adiknya akan menderita kerugian di masa depan, dan ada begitu banyak gadis. Pada saat itu, Su Xiao akan selalu memilih yang lebih besar. Gadis-gadis dari keluarga Ye tidak boleh dianggap remeh. Dalam hal ini, bukankah mereka semua kehilangan muka? Namun, Ye Tian juga tahu bahwa bukan ini yang perlu dia khawatirkan sekarang. Jika dia menentang, itu juga sesuatu yang dilakukan generasi sebelumnya. Jika mereka semua merasa tidak apa-apa, maka dia tidak perlu menentang cinta saudara perempuannya. Setelah kembali ke rumah, Ye Xuan mengundang Yao Lao untuk membantu Su Xiao memeriksa, tetapi jawabannya sama dengan yang diberikan oleh klub tertinggi. Semuanya tentang tenaga fisik yang berlebihan. Setelah mendengar jawaban ini, Ye Xuan merasa lega. Lagi pula, Ye Xuan tahu bahwa obat tidak akan pernah menyakiti Su Xiao. Tidak peduli apa, Su Xiao juga murid Yao Lao. Setelah itu, Yao bertanya ada apa. Lagi pula, muridnya tiba-tiba pingsan. Sebagai seorang guru, bagaimana mungkin dia tidak peduli? Kemudian Ye Tian hanya memberitahu Yao Lao tentang apa yang terjadi hari ini. Ketika dia mendengar bahwa muridnya terluka dalam kontes seni bela diri dengan orang lain, Yao Lao tidak banyak bicara. Bagaimanapun, ini adalah pertandingan yang kau suka dan aku suka. Selama tidak diganggu oleh generasi yang lebih tua, Yao Lao tidak bisa melakukannya. Ini adalah aturannya, dan Yao Lao tidak berani melanggar aturan sesuka hati. Namun, ketika Ye Tian mengatakan bahwa pria yang bertarung dengan Su Xiao terlihat sangat muda, Yao Lao sedikit terkejut. Lagi pula, bakat Su Xiao selalu diakui oleh Yao. Jika dia bisa menyamai Su Xiao di antara teman-temannya, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia benar-benar tidak sederhana. Tentu saja, ini bukan hal-hal yang dipedulikan Yao Lao. Sekarang setelah dia tahu penyebab dan proses masalahnya, Yao Lao tidak akan mempedulikannya lagi. Setelah itu, Yao Lao membawa Ye Tian dan yang lainnya pergi. Lagi pula, tenaga fisik Su Xiao sudah berlebihan. Itu bukan masalah besar. Tidak perlu tinggal di sini, tetapi Ye Xuan tidak ingin pergi seperti ini. Dia bersikeras menunggu Su Xiao bangun. Melihat penampilan Ye Xuan, Yao Lao tidak menghentikannya. Dia hanya tersenyum lebar. Senyum Yao langsung membuat Ye Xuan merasa malu. Wajahnya memerah, tetapi dia masih menggigit giginya dan tidak pergi. Penampilan Ye Xuan ada di mata Yao, dan Yao mengangguk puas. Bagi Ye Xuan,
Yao juga menyukainya. Lagi pula, Yesuan bersikeras tinggal demi muridnya. Waktu malam berakhir seperti ini, di mana tidak ada yang terjadi, jadi berlalu dengan damai. Keesokan paginya, Su Xiao bangun dari tidurnya. Begitu dia membuka matanya, dia melihat seorang gadis berbaring di tempat tidur di sampingnya. Setelah melihat lebih dekat, dia mengenali bahwa orang ini adalah Yesuan yang bersamanya kemarin. Mengingat bahwa dia pingsan di panggung kemarin, Su Xiao langsung memikirkan apa yang terjadi. Tetapi Su Xiao tidak mengerti bahwa keluarga Ye tidak mengatur pelayan untuk merawatnya. Bagaimana dia bisa mengatur agar Ye Xuan datang? Keluarga Ye begitu besar sehingga mereka bahkan tidak bisa mengatur pelayan, atau adakah alasan lain? Tuan rumah seharusnya tidak rewel. Jika tuan rumah bersedia membayar 50 poin pengetahuan, sistem dapat membantu tuan rumah menjawab. Setelah mendengarkan sistem, Su Xiao langsung memutar matanya. Kau tahu, sekarang dia memiliki 1.500 poin pengetahuan dalam sistem, di mana ada pengetahuan tambahan. Apakah tuan rumah tidak tahu? Karena tuan rumah telah mencapai level naga, tuan rumah berhak berutang 2.000 poin pengetahuan. Bagaimana? Haruskah tuan rumah mempertimbangkannya? Kau tahu, ada kejutan di dalamnya. Sistem di dalam hati telah menyihir Su sambil tersenyum, terus berbicara tentang segala macam manfaat. Lupakan saja, kau tidak perlu mengatakannya, aku bisa bertanya kepada orang lain, lagi pula, tidak semua orang tidak tahu. Meskipun Su Xiao tidak tahu alasan sistem menyihir, dia memilih untuk menolak. Lagi pula, aku terlilit hutang sekarang, jadi aku harus menyimpan setiap poin pengetahuan. Aku harus menggunakan setiap poin pengetahuan di jalan yang paling penting, dan aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Apakah tuan rumah benar-benar memikirkannya? Kau tahu, ada kejutan di dalamnya, tetapi jika tuan rumah memilih untuk bertanya kepada orang-orang, kejutan itu mungkin tidak diketahui. Petik 2. Sekarang beri tuan rumah kesempatan lagi. Selama tuan rumah memilih untuk mengonsumsi 50 poin pengetahuan, dia bisa mengetahui segalanya setelah komanya, ditambah kejutan. Petik 2. Mendengar bahwa sistem selalu mengatakan ada kejutan, hati Su Xiao masih sedikit bersemangat, tetapi Su Xiao takut ini adalah sistem curang, jadi Su Xiao tidak punya cara untuk membuat keputusan. Pada gigitan terakhir, Su Xiao memutuskan untuk menghabiskan 50 poin pengetahuan. Bagaimanapun, poin pengetahuan ini bisa diperoleh cepat atau lambat. Setelah Su Xiao menghabiskan beberapa poin pengetahuan, sistem menunjukkan semua hal yang terjadi setelah Su Xiao pingsan kemarin dalam bentuk gambar. Setelah menonton video itu, Su Xiao ingin tahu siapa orang yang membawa pergi lawannya. Namun, dalam ingatannya, dia sepertinya tidak pernah bertemu dengannya, jadi dia seharusnya menjadi penjaga lawannya. Bagi orang yang bisa memiliki kekuatan seperti itu, Su Xiao masih sangat tertarik. Orang kemarin benar-benar satu-satunya dalam hidupnya. Lagi pula, dengan bantuan sistem, dalam hal kekuatan yang sama, mampu bekerja sama dengan dirinya sendiri membuktikan bahwa dia luar biasa. Harus dikatakan bahwa klub tertinggi benar-benar tempat dengan naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Saya tidak menyangka bahwa saya bertemu begitu banyak ahli saat pertama kali ke sana. Belum lagi Long Fei Fei dan orang tua yang bertanggung jawab, yaitu, pelindung pria bertopeng yang kembali kemarin. Master seperti ini, biasanya tidak menunjukkan gunung tidak bocor, sekarang mulai naik satu persatu, juga tidak tahu berapa banyak master seperti itu akan ada. Kau tahu, hanya satu cabang dari perkumpulan langit dan bumi saja bisa membawamu pada masalah yang tak terhitung jumlahnya, apalagi markas besar perkumpulan yang tak terduga. Sepertinya perjalananku masih panjang, dan aku tidak tahu kesulitan apa yang akan kuhadapi di masa depan. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kejutanku? Apa tidak ada kejutan lain? Sue tersenyum pada sistem dan bertanya. Aku baru saja melihat Yesuan jatuh cinta padamu. Bukankah itu kejutan? Suara sistem terdengar dari hati Su Xiao. Apa ini? Bahkan jika kau tidak memberitahuku, aku bisa tahu. Itu tidak penting, itu tidak penting. Su Xiao jelas tidak yakin dengan sistem. Sistem harus memberitahu tuan rumah bahwa jika bukan karena pengingat sistem, tuan rumah mungkin tidak akan bisa merasakan cinta Yesuan padamu dalam waktu singkat. Dan tuan rumah adalah manusia yang akan menjadi dewa, dan waktu adalah hal terpentingmu, jadi tolong jangan menganggap pengetahuan begitu penting, karena semua yang dilakukan sistem adalah untuk tuan rumah. Petik 2. Bab 178. Demi dirinya sendiri, bagaimana sistem selalu berkata, tetapi Su Xiao merasa bahwa ia selalu terjebak oleh sistem. Meskipun Su Xiao tahu bahwa sistem tidak akan benar-benar menyakitinya, terkadang sistem akan mengolok-oloknya. Terutama sejak ia pingsan terakhir kali, sistem menjadi semakin manusiawi. Terkadang, Su Xiao bahkan berpikir apakah sistem itu seseorang, tetapi ia terjebak di dalamnya. Meskipun Su Xiao juga tahu bahwa idenya konyol, begitu keluar, Su Xiao tidak bisa menyingkirkannya. Tiba-tiba,
Su Xiao merasakan mati rasa di tangannya, jadi ia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dengan gerakan tangan Su Xiao, Ye Xuan, yang tidur di tangan Su Xiao, terbangun. Ketika ia bangun, ia melihat Su Xiao menatapnya. Wajah Ye Xuan memerah dan terlihat sangat imut. Kau bangun. Bagaimana keadaanmu? Apakah kau merasa tidak nyaman? Apakah kau perlu aku memanggil dokter? Melihat Su Xiao bangun, Ye Xuan merasa malu, tetapi masih dengan berani bertanya kepada Su Xiao. Tanganku terasa mati rasa. Su Xiao menggoda Ye Xuan dan berkata bahwa setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Ye Xuan akan segera bangun dan memanggil Yao Lao. Namun, melihat tindakan Ye Xuan, Su Xiao segera bereaksi, meraih tangan Ye Xuan, dan berkata, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku hanya merasa mati rasa. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, wajah Ye Xuan yang sudah memerah menjadi semakin malu. Rasanya seperti ingin berdarah, dan itu sangat menarik. Bahkan Su Xiao, yang telah mengalami badai besar, merasa bahwa ia tidak akan mampu menahan godaan. Teringat bahwa ia baru saja tertidur dengan tangan Su Xiao di atas bantalnya, sekarang Su Xiao menyebutkan bahwa Ye Xuan sangat tidak nyaman. Sebenarnya, melalui sistem, Su Xiao sudah tahu bagaimana perasaan Ye Xuan tentang dirinya sendiri, tetapi hati Su Xiao sedikit menolak. Lagi pula, ia sudah memiliki Wang Ying, Jiang Ke, dan Bai Sasa di sekitarnya. Jika Ye Xuan terlibat sekarang, ia akan menjadi besar kepala. Jadi, meskipun tahu isi pikiran Ye Xuan, Su Xiao hanya bisa berpura-pura tidak tahu dan terus bersikap bodoh. Ini adalah solusi terbaik untuk Su Xiao. Namun, Su Xiao juga tahu bahwa ini akan menyakiti Ye Xuan, tetapi bagaimanapun juga, rasa sakit yang berkepanjangan tidak sebaik rasa sakit yang singkat. Maka, Su Xiao akan mencari kesempatan untuk menjelaskan kepada Ye Xuan bahwa jika Ye Xuan masih memutuskan untuk bersamanya saat itu, maka ia harus lebih menghormati daripada menurut. Tuan rumah benar-benar tak tahu malu, jelas ingin mati di dalam hati, masih ada untuk menjadi bangsawan. Sistem bisa tahu akan ide Su Xiao, jadi ia langsung mengejek Su Xiao. Tetapi Su Xiao tidak peduli dengan ironi sistem tersebut. Lagi pula, selama ini, entah berapa kali Su Xiao diejek oleh sistem. Jika dia marah setiap saat, Su Xiao mungkin sudah sangat marah. Jadi, Su Xiao tidak peduli dengan sistem. Lagi pula, Su Xiao hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak terlalu peduli dengan sistem. Pokoknya, paling-paling dia hanya mengomel dalam hati. Selama dia tidak memperhatikannya, dia akan diam saja ketika bosan. Su Xiao sangat mengenal karakter sistem, jadi dia tidak menanggapi sama sekali. Baiklah, ayo keluar. Aku baik-baik saja sekarang. Setelah berlatih semalaman, semua luka Su Xiao telah sembuh. Harus diakui, fisik orang-orang yang berlatih itu kuat. Meskipun ini hanya luka kulit, bagaimana mungkin mereka bisa pulih dalam waktu sesingkat itu jika mereka orang lain? Namun, Su Xiao juga tahu bahwa yang terpenting adalah orang tua di klub tertinggi itu membantu dirinya sendiri dengan keahliannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kalau tidak, kondisi fisiknya tidak akan sebaik ini dalam waktu dekat. Karena itu, dalam hati Su Xiao, ia sangat berterima kasih kepada lelaki tua di klub tertinggi itu. Ia tidak menyerah karena ia hanyalah orang biasa. Untuk orang seperti itu, ia pantas mendapatkan rasa hormat Su Xiao. Begitu Su Xiao keluar, ia melihat Ye Feng dan Yao Lao berani datang bersama. Setelah melihat Su Xiao, Ye Feng langsung tertawa dan bertanya kepada Su Xiao, "Bagaimana kabarmu, nak? Sekarang kau tahu apa artinya hidup di luar dunia, dan ada orang di luar dunia. Akan kulihat apakah kau berani bersikap sombong di masa depan. Kemarin aku sangat menderita. Ceritakan tentangmu. Nah, mengapa kau harus bertarung dengannya? Jika kau mengerahkan seluruh kekuatanmu, hal ini tidak akan pernah terjadi. Aku malu padamu dengan penampilanmu sekarang." Setelah itu, Ye Feng menatap Su Xiao dan berkata, "Ketika aku muda, aku tak terkalahkan. Aku tidak pernah mencoba untuk gagal. Jadi aku tidak tahu suasana hatimu sekarang, tapi aku tahu yang harus kau lakukan sekarang adalah berlatih keras di masa depan, agar kau bisa membalas dendam." Setelah mendengar kata-kata Ye Feng, Su Xiao tidak sempat mengakui kesalahannya. Yao Lao, yang berdiri di samping Ye Feng, langsung tersenyum. Melihat penampilan Yao Lao, Su Xiao tahu bahwa Ye Feng pasti sedang berbicara omong kosong. Kalau tidak, dengan karakter Yao Lao, ia tidak akan pernah tertawa sebanyak ini, tetapi Su Xiao tidak menunjukkannya, karena Su Xiao tahu bahwa meskipun Ye Feng terkadang suka menyombongkan diri, ia tetap menghargai harga diri, jadi masalah menyombongkannya hanya terjadi di antara kenalan. Sekarang, meskipun obatnya sudah tua, Su Xiao tetap memilih untuk berpura-pura tidak tahu apa-apa. "Baiklah, Tuan Muda kedua, aku tidak tahu ada apa dengan datang ke sini sepagi ini." Melihat kedua orang itu mendekat, Su Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi juga untuk meredakan rasa malu. "Bukan apa-apa.
Aku hanya ingin tahu siapa yang kalian lawan kemarin. Meskipun Ye Tian bilang kalian tidak menggunakan kekuatan, bukan berarti kalian bukan siapa-siapa untuk bertarung seperti ini. Jadi kami ingin bertanya apakah kalian merasakan sesuatu. Lagi pula, keberadaan yang tidak dikenal seperti itu, jika kita tidak bisa tahu apakah dia musuh atau teman, juga merupakan ancaman potensial bagi keluarga Ye kita. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Ye Feng juga menyingkirkan kesan berkeliaran dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak tahu. Aku belum menghubungi mereka, dan aku tidak tahu caranya. Lagi pula, kami terutama bertarung dengan kekerasan. Su Xiao juga tidak punya cara untuk menjawab pertanyaan Ye Feng, hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, baik Ye Feng maupun Yao Lao, mereka semua terdiam. Sekarang mereka belum bisa memahami kemunculan tiba-tiba sosok ini, mereka tidak bisa tenang, tetapi mereka juga tidak punya cara untuk langsung bertanya ke Supreme Club. Lagi pula, kekuatan Supreme Club, setingkat Ye Feng dan Yao Lao, bisa lebih jelas tentang kekuatan mereka. Justru karena mereka tahu kekuatan mereka sendiri, mereka sangat berhati-hati dalam bertindak. Mereka takut jika tidak hati-hati, mereka akan menyinggung orang-orang Supreme Club. Sementara Su Xiao dan Ye Feng berdiskusi, Long Feifei di sisi ini tidak tinggal diam. Sejak melihat Su Xiao kemarin, Long Feifei merasa Su Xiao sangat mirip dengan Nan Hexuan ketika dia masih muda. Itulah sebabnya Long Feifei begitu sopan kepada Su Xiao kemarin. Setelah meninggalkan Su Xiao, Long Feifei meninggalkan Supreme Club, jadi apa yang terjadi setelah kemarin, Long Feifei tidak tahu. Setelah Long Feifei pergi, dia datang ke sebuah keluarga yang telah lama disembunyikan, Nanjia. Ya, keluarga ini adalah yang pernah dikatakan Master Paton kepada Su Xiao. Itu adalah keluarga Paviliun Bangau Selatan. Dan mereka bukan keluarga biasa, orang luar mereka yang kuat tidak mungkin tahu. Bahkan keluarga naga, salah satu dari 4 keluarga besar, juga tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keluarga selatan. Tahukah Anda, alasan keluarga naga menjadi kepala dari 4 keluarga besar adalah karena Long Feifei, putri keluarga naga, menikah dengan Nan Hexuan dari keluarga selatan beberapa dekade yang lalu. Karena alasan inilah, keluarga naga dengan cepat naik ke puncak 4 keluarga besar dengan bantuan kekuatan keluarga selatan, dan juga membuat semua orang menyadari kekuatan keluarga selatan. Hanya saja, keluarga Nan yang begitu kuat mengalami kejadian yang sangat memalukan, yang menyebabkan Long Feifei meninggalkan keluarga Nan dengan marah dan memulai kekuatannya sendiri di luar. Itulah sebabnya klub tertinggi akan muncul. Hanya saja mereka tidak tahu cerita di dalamnya. Semua Nan yang mengetahui cerita di dalam memilih untuk tetap diam, sehingga tanda Nan selalu menempel di tubuh klub tertinggi. Tetapi untuk hal seperti itu, Long Feifei tidak berhenti. Karena Long Feifei tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan pijakan yang kuat di ibu kota, dia harus mendapat dukungan dari kekuatan yang kuat. Pada awalnya, Long Feifei memilih kebijakan menarik kulit harimau sebagai panji. Tetapi Long Feifei masih sangat keras, sejak kejadian itu, tidak pernah melangkah ke pintu selatan. Sekarang Long Feifei tiba-tiba kembali, meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi orang-orang di selatan masih sangat bahagia. Bagaimanapun, Long Feifei juga istri kepala keluarga. Dia tidak kembali keluar. Meskipun kepala keluarga tidak mengatakan apa-apa, para tetua dalam keluarga masih memiliki banyak pendapat. Namun, karena prestise Nan Hexuan terlalu besar, jadi bahkan jika ada pendapat, mereka hanya bisa bertahan di hati. Tetapi saya harus mengatakan bahwa kegilaan Nan Hexuan, setelah Long Feifei pergi, Nan Hexuan tidak pernah dan wanita lain menyebarkan gosip. Kegilaan Nan Hexuan ada di mata semua orang. Bagaimanapun, Nan Hexuan dulunya adalah musuh bagi seluruh dunia untuk Long Feifei. Jika bukan karena kekuatan Nan Hexuan sendiri, dia mungkin sudah mati. Sekarang Long Feifei melangkah ke gerbang Nanjia sekali lagi. Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi semua orang senang atas kembalinya Long Feifei. Sekarang Long Feifei dapat melangkah ke gerbang Nanjia, jadi hari kepulangannya tidak lama lagi. Bab 179. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan Long Feifei di rumah selatan, dan tidak ada yang tahu komitmen seperti apa yang dibuat Nan Hexuan kepada Long Feifei. Hanya ketika Long Feifei pergi, dia tidak begitu bertekad seperti sebelumnya. Meskipun Long Feifei akhirnya meninggalkan rumah selatan dan kembali ke klub tertinggi, itu menyebabkan kegemparan di rumah selatan. Tetapi ini bukan kekhawatiran Su Xiao. Su Xiao bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Setelah berbicara dengan Ye Feng Yao sebentar, Su Xiao memberitahu Ye Feng tujuan lain dari perjalanan ini. Bagaimanapun, masalah ini masih membutuhkan bantuan keluarga Ye. Meskipun Su Xiao telah meminta orang-orang dari Biro Keamanan Nasional untuk menyelidiki sebelumnya, dia masih belum tenang. Selain itu, ini juga wilayah keluarga Ye. Dapat dikatakan bahwa itu adalah ular lokal. Dengan bantuan keluarga Ye, Anda mungkin menemukan Tuan Hu, Xiao Xiao dan Dao Lang lebih awal. Anda tahu,
Su Xiao dapat dikatakan memiliki hutang besar sekarang, tetapi selama dia berhasil membunuh Tuan Hu, dia dapat langsung melunasi semua hutangnya. Ini adalah satu-satunya jalan pintas yang dapat dipikirkan Su Xiao, dan cara tercepat untuk menyelesaikan poin pengetahuan yang dimilikinya. Jika masalah ini tidak diselesaikan, Su Xiao tidak akan bisa hidup dengan tenang. Jika Tuan Hu dibiarkan tumbuh dewasa, dia akan menjadi musuh yang sulit. Ini bukan novel. Tokoh utama akan merasa kesepian jika dia menyelesaikan semua masalah sebelumnya. Ini adalah masyarakat nyata. Tuhan tidak akan menargetkan siapapun, tetapi juga, Tuhan tidak akan melindungi siapapun. Bahkan jika Su tertawa, dia akan berdarah dan terluka. Su Xiao tentu saja tidak memberitahu Ye Feng tujuan sebenarnya menemukan Tuan Hu. Dia hanya mengatakan bahwa kebencian antara dia dan Tuan Hu telah mencapai titik hidup dan mati, dan dia tidak bisa mentolerirnya. Bagaimanapun, sistem adalah rahasia terbesar Su Xiao, jadi Su Xiao tidak memberitahu siapapun rencananya. Di satu sisi, itu agar rahasianya sendiri tidak diungkapkan, di sisi lain, itu juga untuk keselamatan semua orang. Jika ada sesuatu tentang sistem ini yang diketahui, Su Xiao tidak tahu berapa banyak orang yang akan tertarik padanya. Lagi pula, hal semacam ini terlalu menarik, dan hanya sedikit orang yang mampu menahan godaan seperti itu. Namun, hanya dengan mendengar Su Xiao mengatakan bahwa ia dan Hu abadi, Ye Feng sudah cukup tertarik. Bagaimanapun, Su Xiao juga muridnya. Ye Feng telah memperlakukan orang-orang di sekitar Su Xiao sebagai keluarganya. Ia juga tidak ingin orang-orang di sekitar Su Xiao menderita kerugian, jadi setelah mendengarkan kata-kata Su Xiao, Ye Feng langsung pergi dan turun untuk membuat pengaturan yang baik. Bukan tanpa alasan keluarga Ye mampu bertahan di ibu kota selama bertahun-tahun. Keluarga ini juga telah mengalami berbagai generasi warisan dan cobaan serta kesulitan, dan akhirnya secara bertahap menjadi keluarga terkemuka di ibu kota. Setelah Ye Feng pergi, Yao Lao terus bermain catur dengan Su Xiao. Lagi pula, Yao Lao merasakan manisnya kemarin, jadi dia berharap memiliki kesempatan seperti ini lagi. Namun, bagaimana mungkin kesempatan seperti ini begitu mudah didapat? Setelah bermain catur sepanjang sore, Su Xiao tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, dia dianiaya dengan kejam oleh Yao sepanjang sore. Jika bukan karena permintaan kuat Yao Lao, Su Xiao pasti sudah menyerah sejak lama. Su Xiao tidak menyukai suasana sadis ini. Meskipun kemarin saya mampu bersaing dengan Yao Lao, jarak antara Yao Lao dan Su Xiao telah diperlebar hanya dalam satu hari. Kemarin, terobosan Yao Lao tidak hanya meningkatkan prestasinya, tetapi juga membuat kemajuan besar dalam keterampilan caturnya. Saat makan malam, Ye Feng kembali ke halaman lagi, tetapi dia tidak membawa kabar baik untuk Su Xiao. Lagi pula, ada cabang perkumpulan langit dan bumi yang kuat di Beijing. Meskipun langit dan bumi tidak berani membuat masalah karena mereka berada di kaki kaisar, tidak mudah bagi mereka untuk menemukan mereka jika mereka ingin menyembunyikannya. Su Xiao tidak kecewa dengan hasilnya. Lagi pula, Su Xiao tahu betapa sulitnya menemukan seseorang di ibu kota yang kacau ini, jadi dia sudah bersiap untuk kegagalan. Sekarang dia punya banyak waktu untuk menunggu. Su Xiao tidak mempercayainya. Tuan Hu, yang ingin membalas dendam, bisa menunggu dengan tenang. Selama dia keluar, dia akan ditangkap oleh orang lain. Pada saat itu, saatnya bagi Su Xiao untuk memulai. Jika langit dan bumi di ibu kota berani berubah, Su Xiao juga dapat menggunakan kekuatan Biro Keamanan Nasional untuk membasminya. Su Xiao hari ini dapat dikatakan berada dalam posisi yang tak terkalahkan, menunggu Tuan Hu menunjukkan kakinya. Tetapi yang tidak diketahui Su Xiao adalah bahwa sejak dia tidak datang ke ibu kota, Tuan Hu diam-diam telah meninggalkan ibu kota di bawah naungan langit dan bumi. Sekarang Tuan Hu sedang mengembangkan kekuatannya sendiri di tempat yang sederhana. Setiap tugas dalam sistem memiliki tingkat kesulitan tertentu. Jika Su Xiao bisa menyelesaikannya dengan mudah, maka bisa dipastikan ada yang salah dengan sistemnya. Jelas sekali sistemnya tidak akan memiliki masalah serendah itu, jadi terlalu mudah bagi Su Xiao untuk berpikir. Selama 2 hari berikutnya, Su Xiao bermain catur dengan Yao Lao di rumah atau bertanding dengan Ye Feng. Tentu saja, Ye Xuan sangat dibutuhkan. Hari ini, Ye Xuan seperti pelayan kecil. Selama ada Su Xiao, kau bisa melihatnya. Meskipun Su Xiao tahu isi hati Ye Xuan, dia tetap memilih untuk bersikap konyol, berharap Ye Xuan hanya impulsif sesaat dan waktu dapat mencairkan segalanya. Tentu saja, selama periode ini, Su Xiao harus berbicara dengan ketiga wanita itu di telepon. Meskipun tidak mengatakannya berkali-kali, dia tetap melaporkan situasinya kepada ketiga orang itu, agar mereka tidak khawatir jika tidak dapat menemuinya. Terutama Baisa, setelah mendengar Su Xiao ada di ibu kota, dia akan meminta izin untuk kembali mencari Su Xiao. Namun, dia ditolak oleh Su Xiao. Dia memberitahu Baisa bahwa dia datang ke ibu kota karena sesuatu dan tidak punya waktu untuk menemaninya. Akhirnya, Baisa hanya bisa menyerah. Karena alasan Su Xiao, Baisa telah kembali ke posisi resminya yang semula.
Sekarang dia juga memiliki beberapa pekerjaan yang menumpuk untuk disibukkan. Hanya karena keegoisan, dia ingin pergi ke ibu kota untuk mencari Su Xiao. Sekarang Su Xiao telah menolak, Baisa dapat melakukan pekerjaannya dengan tenang. Setelah 3 hari, bukan hanya keluarga Ye yang tidak mendapat kabar sedikit pun, tetapi Biro Keamanan Nasional juga tidak mendapat kabar apapun. Situasi ini sedikit di luar dugaan Su Xiao. Lagi pula, menurut Su Xiao, betapapun kuatnya langit dan bumi, bagaimanapun juga ini adalah ibu kota kekaisaran. Kekuatan Biro Keamanan Nasional seharusnya menjadi tempat yang paling kuat, jadi apapun yang terjadi, seharusnya tidak luput dari perhatian Biro Keamanan Nasional, tetapi sekarang tampaknya tidak sesederhana yang dipikirkan Su Xiao. Di sisi lain, ini menegaskan kekuatan asosiasi langit dan bumi. Karena keberadaan Master Hu tidak dapat ditemukan, Su Xiao tidak sabar untuk mati. Dia berencana memanfaatkan waktu ini untuk pergi ke klub tertinggi untuk berlatih lebih banyak, agar dapat membuat terobosan sesegera mungkin. Su Xiao tahu bahwa ketenangan hari ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya, dia akan musnah ketika badai datang, jadi setiap hari sekarang sangat berharga. Hanya ketika kita memahami setiap hari dengan baik, kita dapat memanfaatkan waktu singkat ini sebaik-baiknya. Sekali lagi, saya datang ke Supreme Club. Saya kenal Su Xiao yang pernah ke sini. Setelah menunjukkan kartu berlian saya langsung menuju ke arena pertarungan. Su Xiao berencana untuk bertanding di arena jika ada kesempatan. Sekalipun tidak bisa berolahraga, ia bisa membiasakan diri dengan gerakannya sendiri dan menemukan jalannya sendiri. Seperti yang pernah dikatakan Lao Long, gerakan yang sama, seni bela diri yang sama, hanya ketika digunakan secara maksimal, barulah kita dapat memahami esensi setiap gerakan dengan jelas, dan dapat menggunakannya dengan bebas. Ketika berhadapan dengan musuh dengan orang lain, Anda dapat membuat respons yang sesuai secara langsung sesuai dengan tindakan orang lain, dan bahkan membuat kemenangan kejutan ketika orang lain belum bermain. Lagi pula, Su Xiao harus meminta pelayan untuk membantu menyampaikan maksudnya sebelum dia dapat membuat pengaturan. Setelah itu, Su Xiao menunggu hasilnya di kotak untuk melihat apakah dia bisa bermain. Kali ini, Su Xiao tidak datang dengan keluarga Ye, jadi setelah pelayan pergi, Su Xiao adalah satu-satunya yang tersisa di kotak besar. Dalam pertandingan, Su Xiao tidak memiliki selera. Lagi pula, kekuatan mereka tidak pada level yang sama, sehingga mereka tidak dapat bersaing satu sama lain. Waktu tunggu selalu lama. Bahkan di klub tertinggi, Su Xiao harus menunggu lama untuk mendapatkan hasilnya. Namun, Su Xiao tidak terlalu puas dengan hasilnya, tidak ada orang tingkat rendah tingkat naga untuk mengikuti kompetisi hari ini, jadi tidak ada kompetisi. Namun, masih ada berita yang membuat Su Xiao tertarik, yaitu, ada kompetisi tingkat naga hari ini, tepat di belakang. Su Xiao masih sangat tertarik dengan ini. Untuk dapat melihat dengan mata kepalanya sendiri orang-orang yang lebih kuat darinya dapat membantu semua orang. Lagi pula, melalui kompetisi mereka dapat memahami pemahaman mereka tentang kungfu dan seni bela diri, dan memperkuat pemahaman mereka tentang tingkat kekuatan berikutnya. Bahkan jika mereka naik di masa depan, mereka dapat mengetahui secara kasar kekuatan mereka dan membuat persiapan terlebih dahulu. Meskipun setiap orang memiliki kekuatan yang sama, dapat mengeluarkan kemampuan yang berbeda, tetapi setidaknya Su Xiao dapat mengetahui seorang jenderal. Setelah menunggu lama, Su Xiao akhirnya menunggu sampai final hari ini, menyaksikan dua orang yang kau datang dan aku pergi, tidak ada yang membiarkan satu sama lain, Su Xiao di samping untuk melihat juga sangat menarik. Berbeda dari pertarungan orang-orang tadi, baru sekarang pertarungan ini terlihat. Su Xiao duduk tegak dan berkonsentrasi. Bab 180. Namun, pada awalnya, mereka masih saling menguji, dan mereka belum mengerahkan kemampuan terbaik mereka. Su Xiao merasa meskipun bertemu mereka, ia masih bisa bertarung melawan mereka. Jika ia menambahkan kemampuan, ia seharusnya bisa bertarung melawan mereka. Untuk evaluasi seperti itu, Su Xiao merasa tidak ragu. Karena Su Xiao tahu bahwa karena ia adalah kekuatan dari 5 elemen, ia seringkali dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Selain itu, ketika 5 elemen saling menaklukkan, Su Xiao selalu dapat memanfaatkan kekuatan tersebut untuk memanfaatkan peluang. Tepat ketika Su Xiao masih mengevaluasi jarak antara dirinya dan kedua pemain di lapangan telah menyelesaikan eksplorasi mereka, memahami kedalaman dan kekurangan masing-masing. Sekarang setelah mereka memiliki rencana sendiri, mereka tidak ingin tinggal diam dan ingin mengakhiri permainan dengan gemilang. Sayangnya, orang-orang yang dapat bersaing bersama semuanya telah diverifikasi oleh klub tertinggi dan merasa bahwa mereka memiliki kekuatan yang sama. Bagaimana mereka bisa dikalahkan dengan mudah? Tahukah Anda, mereka yang memiliki kekuatan setingkat naga semuanya adalah orang-orang yang berpengalaman. Bagi orang-orang seperti itu, tanpa kekuatan absolut, sulit untuk mengalahkan mereka dengan cepat. Jadi setelah pecahnya keduanya,
pertarungan di lapangan langsung menyulut orang-orang di sekitar mereka, membuat mereka merasa berdarah panas. Bahkan Su Xiao merasa bahwa saat ini, dia ingin menemukan orang dengan kekuatan yang sama dan bertarung dengan baik. Melihat gerakan konsisten kedua orang itu, Su Xiao merasa bahwa dia memiliki perasaan dan memasuki keadaan yang berbeda. Su Xiao hanya merasa bahwa dia telah memasuki ruang yang penuh dengan adegan dari pertarungan terakhirnya. Tampaknya dia telah kembali ke adegan pertarungan lagi, tetapi kali ini Su Xiao bukan peserta, tetapi penonton. Dia berdiri di tengah panggung, tetapi bahkan Su Xiao dan pria bertopeng dalam kompetisi itu tampaknya tidak menemukan keberadaannya, dan mereka masih gegabah. Meskipun Su Xiao tidak terbiasa pada awalnya, dia selalu menghindari gerakan serangan mereka, tetapi secara bertahap, Su Xiao menemukan bahwa dia transparan, serangan mereka tidak akan melukainya, dan bahkan serangan mereka akan saling bertabrakan setelah melewati tubuhnya. Meskipun Su Xiao tidak tahu apa alasan situasi ini, ia tetap memilih untuk menjadi penonton yang baik. Lagi pula, aku tidak punya jalan keluar, jadi lebih baik aku menerimanya. Mungkin aku bisa mendapatkan pencerahan dengan menonton pertandingan, dan dunia bisa ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Dalam sejarah, ada banyak orang yang berhasil menembus batas dengan merenungkan pertempuran mereka sendiri, tetapi mereka semua adalah orang-orang yang dapat mendominasi suatu era. Meskipun sejarah saat itu hanya memberikan gambaran singkat tentang situasi mereka, Su Xiao merasa bahwa situasi yang dihadapinya sekarang sama seperti yang seharusnya. Setelah merenungkan hal ini, Su Xiao tidak ragu sedikit pun dan menyaksikan pertarungan antara dirinya dan pria bertopeng itu. Harus dikatakan bahwa refleksi memang guru terbaik. Ketika kita melihat pertarungan kita sendiri, Su Xiao jelas merasa bahwa banyak gerakan yang digunakan salah dan tidak dapat berperan dalam menaklukkan musuh. Meskipun itu juga dapat berperan tertentu, tetapi jika Anda mengubah gerakan pada saat itu, Anda mungkin mendapatkan efek yang berbeda. Tetapi Su Xiao tahu bahwa sekarang tidak ada kesempatan untuk menyesal. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menonton dengan saksama dan merenung dengan serius, agar tidak membiarkan kesalahan yang sama terulang kembali. Dengan serius setelah menonton pertarungan aslinya, Su Xiao menyadari bahwa dia benar-benar salah terlalu banyak. Jika sekarang, dia seharusnya dapat dengan mudah mengalahkan satu sama lain. Ketika Su Xiao hanya ingin memahami kesalahan terakhirnya, dia merasakan tubuhnya berbeda, seolah-olah ada arus hangat yang mengalir di sekujur tubuhnya, yang sangat nyaman. Kemudian, ia menyadari adanya semacam hisapan di ladang ramuannya, yang menyedot aura di sekitarnya ke tubuhnya. Su Xiao sangat memahami perasaan ini. Ini adalah pertanda terobosan lainnya. Meskipun Su Xiao tidak tahu mengapa terobosannya begitu tiba-tiba, ia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Ia harus segera mengendalikan tubuhnya untuk menyerap aura di sekitarnya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Perubahan di pihak Su Xiao langsung dirasakan oleh semua orang. Lagi pula, terobosannya tidak kecil, dan semua orang bisa merasakan perubahan aura di sekitarnya. Namun, kami tidak menyangka seseorang akan menerobos karena sebuah pertandingan. Meskipun banyak orang tahu bahwa menonton duel antar ahli itu menyenangkan, tidak ada yang menyangka seseorang bisa langsung menerobos saat orang lain berduel. Situasi seperti ini memang tidak unik, tetapi setidaknya itulah keberadaan kastanya air. Kita semua ingin tahu siapa orang yang menerobos ini dan melihat apakah kita bisa berteman. Bahkan jika tidak bisa, kita harus memperhatikannya di masa depan, agar generasi muda tidak mendapat masalah. Dengan bakat seperti itu, selama mereka tidak mati muda, prestasi masa depan mereka benar-benar tak terbatas. Jadi, meskipun mereka tidak bisa berteman, mereka tidak bisa menjadi musuh. Kalau tidak, mereka akan berada dalam masalah. Jika dia benar-benar musuh, dia akan dibunuh di buayan sebelum dia dewasa, tetapi aksi mereka masih lambat. Ketika mereka tiba di pintu kamar pribadi Su Xiao, pengurus medan pertempuran klub tertinggi sudah berdiri di depan pintu Su Xiao. Bagi orang-orang yang datang ke sini, lelaki tua itu tentu tahu apa maksud mereka, tetapi lelaki tua itu tahu bahwa Su Xiao tidak boleh diganggu saat ini, dan urusan hari ini tidak boleh diketahui orang luar, jika tidak, itu tidak baik untuk Su Xiao sendiri, jadi lelaki tua itu langsung menghalangi semua orang di luar. Semua orang sangat enggan, tetapi tidak ada jalan. Jangan katakan apakah mereka memiliki kekuatan untuk melewati lelaki tua itu. Hanya karena ini adalah situs klub tertinggi, mereka tidak berani membuat masalah. Lagi pula, klub tertinggi selalu dikabarkan ada hubungannya dengan keluarga selatan. Meskipun insiden ini belum dikonfirmasi, itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa keluarga itu menghilang dalam semalam, jadi tidak peduli seberapa tidak mau mereka tidak berani menunjukkan sedikit pun, terutama di hadapan orang tua itu. Karena mereka melihat bahwa lelaki tua itu telah bermain berkali-kali. Tidak peduli kekuatan apapun yang dia hadapi, dia tampak acuh tak acuh. Terutama sekali, lelaki tua itu memukul mundur seorang pria kekuatan tingkat tinggi tingkat naga. Semua orang menduga bahwa kekuatan lelaki tua itu harus di atas tingkat abadi. Kekuatan ini belum dikonfirmasi, jadi tidak ada cara untuk mendapatkan hasil akhirnya.
Lagi pula, tidak peduli di keluarga mana, para tetua dengan kekuatan abadi adalah harta karun kota. Umumnya, mereka tidak akan muncul dengan mudah. Kecuali saatnya bagi keluarga untuk bertahan hidup, mereka hanya akan memilih untuk berlatih dalam pengasingan, berharap untuk melangkah lebih jauh. Sekalipun 4 keluarga besar itu adalah keluarga besar, kekuatan kelas abadi tidak terlihat. Hanya harapan masa depan keluarga yang bisa mendapatkan perlindungan rahasia dari para tetua kuat dari kelas abadi, dan orang lain bahkan tidak tahu keberadaan mereka. Dapat dilihat bahwa kelas peri sangat mengerikan dan langka, tetapi klub tertinggi membiarkan seorang tetua dengan kekuatan kelas peri menjadi manajer kecil. Saya tidak tahu apakah klub tertinggi tidak tahu cara mempekerjakan orang, atau apakah klub tertinggi kaya dan berkuasa, jadi tidak peduli dengan yang satu ini. Tetapi apapun alasannya, setidaknya Dewan Tertinggi telah menemukan orang yang begitu kuat, yang merupakan semacam pencegah. Di dalam, Su Xiao tidak tahu. Sekarang, karena ia sudah mencabut pedang dan menyeka panahnya, ia hanya merasa tubuhnya akan meledak. Ada aura yang menyerbu ke arahnya, dan dantiannya, terlepas dari apakah tubuhnya mampu menahannya atau tidak, terus menyerapnya. Seperti anak kecil yang lapar dan akhirnya mendapatkan makanan lezat. Ia terus makan dan tidak tahu bagaimana cara berhenti. Su Xiao kini juga tidak punya pilihan lain, tetapi masih berusaha mengendalikan diri, mencegah aura di tubuhnya mengenainya, tetapi efeknya sangat kecil, akhirnya juga hanya bisa menahan rasa sakit yang tak terbatas. Untungnya, Su Xiao telah menyerap pil pencuci sumsum beberapa kali. Ia memiliki daya tahan terhadap rasa sakit seperti ini, sehingga ia hampir tidak bisa menahannya, dan tidak akan pingsan karena rasa sakitnya. Su Xiao tahu bahwa jika ia pingsan di saat kritis, beberapa kecelakaan tak terduga mungkin terjadi, jadi ia hanya bisa bertahan. Entah berapa lama setelah itu, keringat Su Xiao karena rasa sakit telah membuat pakaiannya basah. Untungnya, ia secara bertahap merasa bahwa kecepatan penyerapan aura di dantian mulai melambat. Meskipun perubahan semacam ini sangat kecil, tetapi setidaknya memberi Su Xiao harapan, selama ia bertahan lagi, ia dapat berhasil, ia dapat menerobos. Jika dipikir-pikir, ia dapat membuat terobosan segera. Su Xiao merasa bahwa ia memiliki semangat baru dan bahwa rasa sakit yang baru saja dideritanya tidak sia-sia. Benar saja, seperti dugaan Su Xiao, kecepatan penyerapan aura semakin lambat, dan bahkan kemudian tidak lagi diserap. Aura yang dihirup dari dantiannya sendiri juga mulai bekerja, dan mulai memperbaiki luka di tubuhnya. Waktu adalah obat terbaik untuk penyembuhan. Setelah perawatan aura yang berkelanjutan, tubuh yang baru saja terluka karena penyerapan yang berlebihan kini telah pulih sepenuhnya. Bahkan Su Xiao merasa tubuhnya lebih baik dari sebelumnya. Perasaan ini membuat Su Xiao sangat bahagia. Ia telah berhasil mencapai terobosan, dan terobosan ini bergantung pada usahanya sendiri, bukan pada sistem. Inilah yang paling membahagiakan Su Xiao. Ding, selamat atas keberhasilan tuan rumah mencapai level naga. 500 poin pengetahuan telah diberikan. Saat ini, tuan rumah masih memiliki 1050 poin pengetahuan. Mohon berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk melunasinya sesegera mungkin. Tepat ketika Su Xiao diam-diam bahagia, suara sistem bergema di benaknya, tetapi kali ini, suara sistem itu hangat dan marah. Atas perubahan mendadak ini, Su Xiao merasa sangat aneh, ia tidak membuat sistem tidak senang, bagaimana mungkin sistem tiba-tiba menjadi seperti ini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.